Selamat malam, rekan-rekan kasih dan Tuhan Yesus. Kita akan teruskan untuk pembahasan mengenai distraction. Kita akan lihat lagi, saya akan share screen ya. Baik, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, malam ini kami kembali atas anugerah-Mu dan kemurahan-Mu, kami dapat berkumpul kembali, walaupun melalui Zoom meeting ini. Kami berdoa kiranya Tuhan berkati baik peralatan yang kami pakai, maupun jaringan internet kiranya boleh mendukung acara GCLC malam ini, dan juga terutama mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan materi yang perlu kami bahas bersama, renungkan bersama, pelajari bersama, supaya Roh Kudus akan menolong kami, menyadarkan kami, membukakan pada kami, dan terutama menolong kami Tuhan untuk kami dapat mengatasinya, dapat membangun habit yang baik, membangun sikap yang bijak Tuhan dalam menghadapi distraksi, gangguan-gangguan dalam kehidupan kami. Kami tidak hanya ingin membahas soal distraksi dalam kerja maupun dalam rumah, tapi kami juga ingin bahas soal distraksi, gangguan-gangguan di dalam kerohanian. Karena itu mampukan kami untuk dapat memahaminya dan mendalaminya dengan baik. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Ya, jadi kalau kita lihat minggu ini kita bahas tentang overcome distraction. Jadi minggu lalu kita udah fokus lebih sedikit tentang distraction awareness. Jadi soal kesadaran akan distraksi yang terjadi di tempat kerja kita, di rumah, bahkan dalam relasi kita dengan Tuhan dan sesama, dan bagaimana akibatnya bagi produktivitas, performa kerja kita, dan juga keharmonisan kita dengan Tuhan maupun dengan sesama. Hari ini kita mau fokus ke masalah overcome distraction-nya, bagaimana mengatasi distraksi bekerja dan rumah. Tapi ini udah nggak banyak ya, karena minggu lalu kita udah bahas banyak. Overcome-nya cuma merupakan saran-saran ataupun ide-ide yang tiap kita mungkin bisa berbeda-beda cara mengatasinya ya. Karena itu ini sifatnya bukanlah suatu Taurat, bukanlah suatu yang harga mati, tapi perlu kebijakan, perlu hikmat kita. Ya, perlu juga kita try and error, kita coba ya, yang kira-kira gitu overcome-nya. Nah, tapi hari ini kita akan bahas satu topik, yaitu spiritual distraction. Yang ini menurut saya juga sangat penting ya, karena distraksi spiritual ini juga cukup berbahaya ya, mesti kita waspadai masalah ini, karena iblis juga sumber utama selain yang ada di dunia ini juga iblis ya. Dia termasuk apa yang disebut bahwa penguasa-penguasa jahat di udara. Dia juga memberikan distraksi-distraksi yang akan mengalihkan kita dari fokus kita. Itu yang kita perlu hati-hati ya, spiritual distraction. Nah, hari ini kita akan fokus ini juga, spiritual distraction. Mudah-mudahan waktunya cukup. Nah, agenda hari ini adalah presentasi seperti biasa 40-45 menit, lalu Q&A 15-20 menit, lalu kita ada alone time lagi, self-awareness lagi, reflection, self-reflection atau time for reflection. Lalu terakhir kita ada time for sharing ya. Dari minggu lalu kita lihat bahwa breakout room teman-teman mungkin banyak kurang antusias untuk breakout room, sehingga hari ini karena sesi terakhir kita berharap ada sharing-sharing yang bisa membangun semuanya ya. Itu karena itu time for sharing nanti 20 menit nanti akan dipimpin oleh MC. Baik, kita akan masuk ke dalam yang pertama, yaitu memahami bermacam distraksi. Jadi distraksi itu gangguan terhadap konsentrasi. Saya rasa itu kembali mengingatkan kembali tentang definisi dari distraksi. Ya, gangguan ini bisa suara di sekeliling kita atau godaan buka HP waktu ada notifikasi, itu contoh lah ya. Nah, untuk mengatasi distraksi ini kita perlu paham beberapa sumber, berapa macam dan sumber distraksi ya, perlu kita pahami itu. Ada berapa macam sih sumber dan juga macam distraksi. Nah, yang umum kita tahu ada eksternal dan internal. Itu adalah bentuk distraksi. Distraksi, jadi gangguan itu bisa yang eksternal. Eksternal itu sesuatu yang dari luar kita. Itu eksternal. Jadi seperti dari HP, dari TV, dari laptop, dari teman, ajak bicara, itu adalah sesuatu yang dari luar kita. Itu eksternal. Internal itu dari dalam diri kita. Jadi distraksi itu nggak cuma dari eksternal. Kita bisa salah kalau kita berpikir,
hanya eksternal yang mengganggu kita. Enggak, internal tuh bisa kita lagi ngelamun, misalnya waktu ngelamun kita fantasi, kita lagi pikirin makan, misalnya kita lagi pikirin mau beli ke Tokopedia atau apa, ada keinginan untuk jajan atau apapun, itu bersifat internal, gangguan-gangguan termasuk keinginan untuk makan misalnya, padahal habis makan sih ya, tapi kok pengen makan ini, itu gangguan internal gitu. Lalu yang juga macam dari distraksi juga ada yang bisa kita hindari, ada yang nggak bisa kita hindari. Lebih banyak sih sebenarnya yang bisa kita hindari ya. Jadi jangan kita bilang nggak bisa kita hindari, enggak. Biasanya nggak bisa kita hindari itu dikit. Ya biasanya telepon dari atasan, ya itu kita nggak bisa hindari gitu ya. Kita kalau nggak terima kayaknya nggak enak, apalagi di jam kerja. Kalau jam kerja sepertinya telepon atasan mesti kita ambil gitu. Kalau di luar jam kerja mungkin kita masih bisa bilang kita lagi sibuk apa gitu ya. Tapi umumnya kita bisa hindari kok. Ya kan, jadi kita bisa ajak bicara dengan sopan, dengan bijak. Tapi yang paling parah, yang lebih banyak adalah yang kita sendiri yang izinkan. Misalnya kita buka HP, kita sendiri yang mau buka. Kalau kita nggak mau buka, kan nggak akan menjadi distraksi. Kita sendiri yang pengen nonton YouTube dan TikTok. Jadi kita mesti sadari ya, jangan kita blaming terus, menyalahkan yang eksternal, menyalahkan sana-sini. Padahal seringkali distraksi itu dari diri kita sendiri, itu yang mesti kita waspadai, mesti kita hati-hati gitu. Nah ini juga kalau kita lihat dalam satu presentasi atau dalam satu itu informal, dia bilang misalnya external distraction adalah cell phone, TV, internet, social networking site. Make sure you keep away from external distraction while you study. Misalnya kalau kita lagi belajar, lagi kerja, make sure keep away gitu. Jauhkan semua distraksi yang seperti ini, TV, internet, semuanya jangan. Internal distraction, your mind wanders. Jadi pikiran kita yang berkelana kemana-mana. Think about food, misalnya mikirin makanan. What you will do after exam, apa yang kamu akan lakukan setelah ujian. Constantly comparing with what friend have done. Ya kita selalu bandingkan. Jadi di pikiran kita kan, kita bandingkan apa yang teman lakukan. Kok dia hebat ya di sini, kok kenapa aku nggak bisa gini, dan seterusnya. Itu jadi distraksi gitu ya kan. Jadi itu internal distraction, ini hanya contoh saja ya. Nah, untuk mengatasi distraksi eksternal adalah misalnya menghadapi permintaan atasan, ini kan yang paling berat kan. Nah, biasanya kita kasih penjelasan dan pilihan. Kita bilang, Pak, saya sekarang lagi kerjakan ini, kan Bapak juga menyuruh saya untuk kerjakan ini. Kalau Bapak mau menyuruh saya kerjakan yang ini, yang mana yang saya harus prioritas, yang ini atau yang ini yang mesti saya prioritas. Ya kan, karena kalau saya nggak kerjakan ini juga berdampak kan. Jadi kita juga harus ajak bos kita atau atasan kita untuk mempertimbangkan dari dua pasti dua ini buat Bapak penting untuk saya selesaikan secepatnya. Tapi saya nggak bisa kerjakan dua-duanya in the same time. Jadi Bapak harus putuskan yang mana yang saya harus prioritaskan. Nanti kalau Bapaknya bilang, dia kan mikir kan, udah, kalau gitu kamu kerjaan yang, jadi akhirnya dia bilang oke, yang ini kamu nanti selesai kerjakan yang sekarang kamu kerjakan, baru kerjakan ini. Atau dia akan bilang yang ini kamu tunda aja, yang ini yang sekarang lebih penting, ini lebih prioritas, ini lebih urgent. Nah kayak gitu ya. Jadi kita jadi nggak bingung gitu karena harus menyelesaikan dua hal dalam waktu yang sama kan. Kalau menyelesaikan dua hal dalam waktu yang sama kan susah bagi orang yang nggak bisa pikir dua hal karena fokusnya jadi sulit sekali gitu ya kan. Jadi mesti ada salah satu yang harus kita pilih gitu. Lalu yang kedua, cari ruang atau tempat kerja yang lebih tenang ya. Jadi kalau kita distraksi eksternal, terlalu ribut di kantor atau terlalu ribut di rumah, ya kita keluar cari tempat yang lebih tenang untuk bekerja gitu, atau kita pindah ruangan. Dan terutama kalau ada deadline yang harus selesai siang ini gitu ya kan. Dan kita nggak mau terganggu. Kalau sekarang ribut banget, saya nggak bisa nih fokus gitu ya kan. Jadi saya terpaksa harus cari ruangan gitu. Kalau saya di rumah, mungkin saya keluar gitu, cari tempat di mana yang lebih tenang. Apakah ada kafe, apakah saya pikir-pikir gitu, oke di mall, di food court bisa deh. Kalau jam segini sepi gitu, saya ke sana aja, beli minuman satu, terus kerja di situ. Misalnya, jadi cari tempat tenang. Kalau di kantor kita bisa cari ruang lain yang mungkin lebih tenang gitu ya. Atau kita pakai sign untuk kolega sekitar kita, ya kan kayak di hotel gitu ya, do not disturb gitu, sorry, aku nggak bisa diganggu gitu ya kan. Kita kasih tulisan di pintu masuk kita atau di tempat gang untuk masuk tempat kita kasih sign bahwa kita sorry jangan diganggu dulu ya, aku lagi
fokus satu kerjaan gitu. Itu kasih sign. Ini semua saya dapat dari luar sih ya. Jadi dari beberapa artikel mereka bilang seperti itu. Jadi ini ide-ide yang bagus juga. Lalu pakai headphone ya. Kalau di rumah kita nggak bisa kemana-mana, suara kita nggak bisa hindarin ya. Salah satu cara pakai headphone. Headphone kita tutup suara-suara jadi nggak terlalu kedengaran. Ya ini juga salah satu ide yang baik ya. Cuman saran saya sih jangan seharian pakai headphone, nanti telinga kita yang kurang baik gitu. Jadi mungkin untuk 2-3 jam pakai headphone masih oke lah. Lalu matikan semua notifikasi ya, notifikasi di laptop atau komputer. Kalau itu yang jadi gangguan Anda nggak bisa konsentrasi, matiin aja. Bahkan ada yang bilang pakai aja airplane mode gitu ya kan. Jadi pakai airplane mode supaya nggak diganggu gitu. Atau kalau HP kita simpan HP itu di rak kerja kita atau di tas kita gitu jauh gitu supaya nggak di depan kita. Kalau HP di depan kita ya terganggu. Kita lihat sebentar ada ada notifikasi atau screen-nya nyala gitu, kita terganggu. Pikir ada sesuatu yang penting gitu ya kan. Kita jauhkan HP kita supaya nggak terganggu. Ini beberapa ide-ide saran-saran untuk mengatasi secara eksternal, jadi external distraction ya. Rasanya make sense lah apa yang dia usulkan ini ya. Saya pikir ini cukup make sense, cukup bagus gitu ya. Kadang-kadang ini menolong juga gitu. Nah ini 5 ways to stop getting distracted yang saya dapat dari BBC Ideas ini ya. Mungkin ada baik kita dengar. Sayangnya nggak ada itunya sekalian latihan bahasa Inggris nggak apa-apa ya. Saya kira mungkin cukup sederhana. Do you ever find yourself trying to concentrate yet can't seem to focus? Why are we so distracted these days? And is technology the root cause of the problem? Or is there something deeper going on? My name is Nir Eyal, and I've spent the last 5 years researching and writing about the deeper psychology of distraction. When I found myself struggling with distraction, I decided to do what many people advise and got rid of the distracting technology. I got myself a flip phone without any apps. All it did was phone calls and text messages. Then I got a word processor from the 1990s without any sort of internet connection. Unfortunately, I found I still got distracted. I'd start reading a book from my bookshelf. I'd tidy up my desk. I'd take out the trash even, just to avoid the thing that I didn't want to do. I had only focused on the external triggers, the pings and dings that were leading me towards distraction. What I hadn't focused on, and what turns out to be a much more common source of distraction, are the internal triggers, the uncomfortable emotional states that we seek to escape. When we're lonely, we check Facebook. When we're uncertain, we Google. When we're bored, we check the news, stock prices, sports scores, anything to not feel these uncomfortable sensations that we're not ready to experience. Here are a few techniques I discovered in my research that can help us stay on track. First, what you want to do is to make sure you plan your day. 2/3 of people don't keep any sort of calendar, any kind of schedule in their day. Well, the fact of the matter is, if you don't plan your day, somebody is going to plan it for you. Many of us believe in this myth of the to-do list. I used to think that just by writing things down, they'd get done. But of course, I go from day to day to day, recycling the bottom half of my to-do list because I wasn't making time to do those tasks. So the best place to start is not with the output of what you want to get done every day, but with the input of how much time you have to devote to every task. So distraction has many consequences. One of them is that we find that when someone is interrupted during a task, it can take up to 20 minutes for them to refocus on what they were doing. Many times we don't even realize how much worse our output is when... So check email in one solid block. If you enjoy using social media, that's great. But make time for it in your day so it's not something you're only using every time you feel bored or lonely. Researchers have found that surfing the urge is an effective way to master our internal trigger. In a smoking cessation study, researchers found that when they taught smokers how to notice the sensation and be mindful of what they were experiencing, they became much more likely to stop smoking. By surfing the urge and noticing what it is that we're experiencing and allowing that sensation to crest and then subside, kind of like how a surfer might surf a wave, we allow that emotion, that uncomfortable internal trigger to crest and then pass. The next thing that we want to do is to be careful of liminal moments. Liminal moments are these periods of time when we are transitioning from one task
to the other. So for example, if you start checking your email on the way back from a meeting and you're finally at your desk and you keep checking your email instead of getting to the task at hand, well, now that liminal moment has turned into a distraction. So be careful those times when you're transitioning from one task to the next. A study of alcoholics found that the #1 determinant of whether someone would stay sober after a rehabilitation program was not their level of physical dependency. It wasn't what was happening in their body. In fact, it was what was happening in their minds. The people who were most likely to stay sober were those who believed they had the power to stop. So when we think that technology is hijacking our brains or it's addicting everyone, we are making it more likely that we won't be able to put technology distractions in their place. So don't believe this line if there's nothing we can do. Clearly, there's so much we can do to help make sure that we get the best out of these products without letting them get the best of us. Do you ever find yourself... Ya, jadi tadi dia udah bahas beberapa hal ya. Yang pertama juga dia bilang yang plan your day. Dia bilang every day set simple goal of trying to be more awake and less distracted. Jadi walaupun tadi BBC Ideas, tapi pembicaranya orang Amerika, dia bilang 2/3, jadi 2/3 orang Amerika tuh nggak bikin plan tiap hari gitu, tiap hari nggak ada plan, jadi kayak ngalir aja gitu ya. Jadi penting sekali untuk plan your day. Jadi kalau saya summary-kan apa yang tadi dibahas, dia bilang pertama pahami akar masalah distraksi internal. Jadi seringkali kita fokus kepada external trigger, dia bilang ya, yaitu hal-hal pemicu-pemicu dari luar. Padahal yang seringkali yang lebih parah adalah pemicu dari dalam yang disebut internal triggers ya. Jadi pemicu dari dalam. Misalnya rasa bosan, karena kita bosan, kita lalu buka HP, buka Facebook dan seterusnya. Kalau kita cemas, kita Google. Kalau kita apa tadi dia bilang bahwa kita bisa cari news dan segala macam gitu. Ya, dan juga di artikel lain masalah tidak disiplin, ya suka menunda, kurang tekun, misalnya dan seterusnya. Ini adalah internal triggers yang lebih problem gitu ya. Jadi kita harus sadar apa sih yang masalah yang ada di dalam diri kita ya, apa yang menjadi penyebabnya. Lalu dia kasih 4 hal sebenarnya, 1, 2, 3, 4, yang terakhir hanya sebagai pengingat aja. Yang 4 hal ini adalah yang pertama plan your day. Tapi dia bilang jangan hanya buat to-do list. Ya, jangan jadi kita salahnya seringkali bang kita buat to-do list 1 sampai 10 gitu. Itu biasanya cuma 1, 2 yang kita bisa kerjakan, tapi terakhirnya banyak yang nggak bisa kita kerjakan. Karena apa? Kita nggak bikin perencanaan waktunya deh bang. Jadi kita harus pikirkan. Jadi lebih baik perencanaan tuh inputnya apa dan waktunya berapa lama untuk menyelesaikan. Dan jadi lebih detail dikit, jangan cuma outcome deh bang. Jangan cuma fokus menyelesaikan paper gitu, jangan. Tapi misalnya hari ini kita mau fokus bikin introduksi papernya gitu, karena waktu yang tersedia cuma 1 jam, kayak gitu-gitu. Jadi plan your day itu mesti lebih konkret dikit lah ya, jangan to-do list yang panjang hanya outcome-nya saja. Nggak salah sih to-do list sebenarnya semacam, tapi to-do list yang lebih hikmat, lebih baik gitu ya. Jadi kayak planning singkat gitu. Lalu yang kedua, jadwalkan waktu untuk baca email dan sosmed. Jadi email kan kita nggak bisa hindari, WA kita nggak bisa hindari, kita pasti mesti baca, kita pasti mesti baca email maupun sosmed kita, tapi jadwalkan waktu. Jadi jangan taruh di depan meja kita jadi anytime kita terus buka gitu, nggak perlu gitu ya kan. Jadi ada waktu-waktunya kita buka. Misalnya untuk lihat WA kita mungkin udah planning sehari 2 kali buka, misal gitu ya kan. Email juga mungkin pagi kita buka, terus siang kita buka sekali, 2 kali udah cukup misalnya gitu. Kalau sosmed mungkin kita baru ke waktu di rumah misalnya kayak gitu. Jadi jadwalkan waktu itu penting. Kalau enggak itu pasti akan jadi distraksi buat kita karena bukan waktunya. Sedang waktunya kita lagi mau menyelesaikan tugas, kita buka. Akhirnya itu mengganggu kan jam kita mengerjakan tugas kita. Lalu yang ketiga ini suatu yang baru buat saya juga. Dia bilang serve the earth. Ya. Jadi surfing itu kayak mungkin selancar kan. Jadi kita menyelancari earth itu kayak a strong desire or impulse. Jadi strong desire kayak dia bilang tadi, contoh orang perokok gitu. Jadi keinginan untuk merokok gitu. Dia tuh sepertinya jadi ada ahli itu mengatakan bahwa jangan kalau ada keinginan untuk merokok itu dia bilang jangan bukan juga ditolak, bukan juga disangkali, tapi bukan juga dituruti gitu ya, bukan, tapi diikuti aja.
Jadi keinginan itu diikuti. Bukan keinginan itu ditolak, tapi diikuti. Jadi crash, dia naik, tapi nanti dia subside, dia akan hilang. Ya kan, sampai berapa lama sih dia naik keinginan itu gitu. Ya kan, kita ikutin terus nanti, nanti lama-lama hilang gitu. Ya kan, dan hilang gitu. Jadi kita kayak, makanya tadi dia pakai istilah surfing kan kayak ombaknya ada naiknya, tapi ada subside-nya, ada hilangnya gitu. Itu satu teknik ya, yang mungkin suatu yang baru yang kayaknya saya belum pernah dengar di Indonesia kita diajar. Mungkin ada yang sudah ajari, tapi maksudnya di negara kita topik ini tuh belum populer gitu, belum umum gitu ya, bahwa kalau kita menghadapi suatu keinginan, kita coba ikuti keinginan itu gitu. Tapi bukan ikuti untuk turuti ya. Misal keinginan makan, kita pengen tahu keinginan makan nih, kenapa ya saya punya keinginan makan gitu ya kan. Kita coba lihat seberapa jauh sih keinginan makan ini mendorong kita gitu. Ya kan mendorong kita ikutin aja keinginan kita, nggak kita tolak. Oh, kan udah makan misalnya, nggak usah kita tolak. Biasanya kadang-kadang kalau kita tolak justru makin kuat keinginannya, tapi kita ikutin aja, nanti kan hilang sendiri gitu ya kan. Atau kita ikuti tapi kita juga sambil kerja, sambil ngerjain yang lain gitu, sehingga kita tidak ikuti turuti gitu keinginan kita. Kita cuman ikuti dan pengertian kita follow aja gitu, follow tapi bukan kita turuti gitu ya. Itu mungkin kayak gitu surfing the urge mungkin ya. Lalu itu menarik juga untuk kita coba pelajari ya, kalau kita ada pikiran dorongan gitu, berapa lama sih itu mengganggu kita gitu ya. Tentu kita bisa berdoa juga, kita bisa minta hikmat Tuhan bagaimana kita mengatasinya dengan baik gitu ya kan. Lalu yang ketiga, bijak dalam melalui transisi. Jadi salah satu yang juga akan membuat kita distraksi yaitu transition. Misalnya kita baru selesai meeting, dibilang kasih contoh. Terus on the way back to kita punya office, kita coba buka WA misalnya kayak gitu ya kan. Nah itu kita mesti hati-hati tuh. Ya memang itu kan kayak idle time kan. Atau kita waktu turun dari lantai 19 misalnya turun ke lantai 12 gitu, habis ketemu bos di atas terus turun ke office kita, itu kan ada idle time. Nah idle time itu kita bisa pengen buka WA lah, pengen apa, itu hati-hati dibilang gitu ya. Kita boleh lihat sebentar tapi kita jangan sampai terdistraksi. Nanti terdistraksi kita akhirnya yang berikutnya kita udah nggak fokus gitu untuk kita kerjakan. Padahal mungkin tadi ketemu bos ngomong apa, kita udah nggak fokus gitu, kita lupa nantinya, itu bahaya yang terjadi gitu. Jadi ya saran dia sih bijaklah dalam melalui transisi. Dalam hidup ini kita selalu ada transisi, kita harus bijak gitu, harus hati-hati, harus tahu batasannya, harus tahu berapa lama kita mau transition itu gitu, dan kapan stopnya itu penting. Dan yang terakhir dia bilang, dia cuma mengingatkan, remember, dia bilang you are not powerless. Kamu tuh bukan tidak berdaya gitu menghadapi distraction kamu gitu. Dia bukakan satu penelitian terhadap orang-orang yang merokok gitu ya kan. Kalau mereka berpikir mereka powerless terhadap keinginan merokok, udah mereka nggak akan menang gitu. Tapi kalau mereka sadar mereka bisa untuk berhenti merokok, biasanya mereka bisa berhasil gitu. Jadi kita harus ingat bahwa kita bisa kok mengatasi distraksi ini. Ini bukan apalagi kita bersama Tuhan, kita bisa minta tolong Tuhan gitu. Kita pasti bisa. Ya, jadi ini penting banget. Kalau enggak itu pasti akan terus menguasai kita. Kita selalu kalah gitu ya kan. Nah, berikutnya ini kita akan lihat tentang yang work from home ya. Yang tadi itu lebih umum ya kan, tapi ini lebih ke bagaimana kalau kita kerja di rumah, bagaimana kita bisa fokus, kurang lebih seperti itu ya. Kita akan dengar. You've recently found it difficult to focus and be 100% as productive as you used to be at work. Know that you're not alone, and it's not your fault either. Hi, and welcome to Headspace for Work. I'm Dr. Sahar Yousef. I'm a cognitive neuroscientist and a professor at UC Berkeley's Haas School of Business. I research new ways of working that fully tap into the biology of how our brains work so that we can fully focus on the task at hand. While working from home gives us more freedom over our day, it can also make it harder to focus. Today, we'll be talking about why you might be finding it harder to focus and be productive while working from home. The
Before the pandemic hit, we had clear physical distinctions between our work and our personal lives. But now most of us are working and living in the exact same space. Many of us ask, what can I do to be more focused? But instead of thinking about focus as a conscious effort, which can be hard to control, it's more productive to think of focus through the lens of removing distractions and drains. Any kind of sensory input has the ability to drain our brain's cognitive resources, which reduces our ability to focus. The biological reason behind this is that our brains have evolved to constantly scan the environment for potential threats or opportunities, because evolutionarily speaking, human beings are not that competitive in the animal kingdom. So every single sound or sight that pops into your environment is getting processed by your brain. The good news is that there are a few things that we can do to mitigate these drains on our brain power throughout the day. You can get started by removing distractions from your visual environment, or by removing yourself from areas that have lots of possible distractions. If you're trying to work while sitting in an area where other people in your home might be walking around, your brain can't help but process all of that background movement. But if you're short on space, like I am, it can be helpful to face a window or a wall, or to literally build a barrier, I'm not joking, with a room divider, even books, cardboard, whatever you have. I'm not suggesting that you build a fort in your own home, but the point is, get creative and do what you can. Surroundings, any memory it might have of that place, so that it can predict and prepare for what we might expect of it while we're in a specific location. To speed up this process, our brains try to make strong associations between certain environments and certain kinds of tasks. When we do anything that breaks these known associations, our brain gets confused in the same way that you might be confused if someone started dancing in a grocery store or reading a book at a nightclub. When you start working from home, your brain has a hard time figuring out if it's time to rest or time to work. You can begin to design these cognitive associations instead of potentially being the victim of them. We can help our brains quite a bit by carving out intentional space for our work and doing nothing else in that space but work. Ideally, you'd be able to have a totally separate space to use as an office, hallway closet into an office, or by using a corner of your garage to help you focus. This isn't possible for every situation. So if you needed your work on your kitchen table like me, you could put down a work mode tablecloth or scarf under your computer to send the signal to your brain that you've entered a new environment and it's time to work. You can use any physical object for this. You just need a new visual marker to tell your brain, this isn't my kitchen table anymore. When you're done with your work, be sure to put the tablecloth away so that you can keep that association really clear and it can become your kitchen table again. This simple gesture will help your brain get clear about when it's time to start thinking about work and when it's time to stop, so that you can 100% turn off and have time for your personal life. Although some of these drains on their own seem relatively small, they can really add up over the course of a day, which can leave you feeling less accomplished and more fatigued. So as you can see, you can do your brain a big favor by making small changes to protect yourself from unnecessary mental drains throughout your day, so that you can move from feeling like you're living at work back to feeling like you're working from home. If you've got questions about focus or productivity, send them our way by emailing askafocusexpert@headspace.com. If you've Oke. Ya, jadi cukup bagus ya untuk memperlihatkan pada kita beberapa saran-saran cukup bagus, terutama dia lihat dari segi otak kita, bagaimana otak kita bekerja, ya kan, bahwa otak kita bisa kita bantu untuk bisa memisahkan kalau di rumah ya, memisahkan kapan kita makan, kapan kita kerja, hanya merubah suasananya, merubah mungkin sedikit dekornya ataupun tampakannya saja, itu menolong gitu untuk kita bisa lebih fokus gitu ya. Jadi itu satu hal yang menurut saya masukan yang cukup sederhana tapi bagus gitu.
untuk kita menolong kita. Walaupun mungkin ke depan kita akan kerja di kantor, tapi tidak lepas sebagian kita mungkin diberi kebebasan, karena kata orang-orang juga bahwa setelah pandemi mungkin kerja sedikit mengalami perubahan, karena orang mungkin tidak lagi perlu harus ke kantor, ya. Lebih hybrid kemungkinan. Nah, ini beberapa contoh misalnya dari salah satu website mengatakan 6 easy ways to overcome work from home distraction. Pertama, stick to your regular work schedule. Jadi kita kalau misalnya jam kerja kita jam 8 sampai jam 4 atau jam 8 jam 5, kita tetap seperti itu aja, jam 8 sampai jam 5 itu adalah jam kerja kita. Itu penting dibilang itu, stick to your regular work schedule. Put yourself in do not disturb mode. Jadi mode-nya jangan terganggu, ya. Misalnya kalau kita kerja, walaupun mungkin kita kerja di satu ruangan di rumah, entah itu kamar tidur atau apa, kita kunci kamar itu gitu ya. Kita kunci sehingga kita tidak terganggu. Kita bilang anak-anak kita jangan diganggu ya, papa mau kerja misalnya. Lalu change your clothes gitu. Jangan kerja di rumah tapi pakai piyama gitu. Kan mode-nya jadi mode tidur gitu. Tapi kalau kita udah ganti baju ya kan, bahkan kalau biasa kita di kantor pakai dasi, ya kita pakai dasi aja di rumah gitu, untuk memperlihatkan bahwa saya lagi kerja nih gitu ya. Lalu plan and prepare your meal ahead of time. Dia bilang kalau bisa untuk makan atau apa tuh kita udah persiapkan jauh sebelumnya, mungkin paginya kita udah siapkan gitu, supaya jangan nanti jam 10 kita jadi mikirin makan segala macam gitu ya kan. Jadi kita udah plan itu, paginya kita udah mungkin kita udah pesan makan, atau kita udah masak, atau apa, kita udah siapkan, sehingga waktu makan siang kita udah nggak lagi pusing untuk masak dan seterusnya. Lalu turn off your phone notification, ini umumnya. Lalu set timers gitu ya, jadi kalau kita jam 8 sampai jam 10 kita set sampai jam 10 kita break sebentar, lalu setelah itu kita set lagi sampai jam 12. Set timers untuk membuat kita fokus untuk kerja. Nah, ini juga beberapa ya yang diambil dari yang ini dari Inggris nih. Develop a healthy work balance, bilang disiplin, hidup teratur itu penting banget. Lalu switch into office mode, jadi kita harus switch ya. Rumah itu kita jadi tadi Sahar itu juga Sahar Yosef mengatakan bahwa kita harus buat office mode gitu. Mungkin pakai apa istilah divider, pakai apa untuk buat kita pakai sesuatu lah untuk membuat, mungkin kita beli sesuatu yang membuat suasana office-nya ada gitu. Tadi dia kasih contoh tatakan dan suasana kerja. Create a workspace ya, buat tempat kerja di rumah, ada tempat kita kerja gitu, bukan tempat untuk tidur, bukan tempat nonton TV, tapi tempat untuk kerja. Lalu get organized, siapkan diri, rapikan file dan seterusnya. Set goals ya, jadi ada goals, weekly goal, daily goal, tiap pagi kita udah hari ini ngapain aja gitu. Lalu bayangkan jika itu diselesaikan atau tidak diselesaikan. Kalau nggak selesaikan itu jadi bertumpuk-tumpuk, jadi berat. Tapi kalau itu selesaikan enak sekali, ya senang sekali gitu. Itu memberi motivasi. Manage your time ya, pakai Google Calendar, lalu evaluasi gitu. Minimize distraction, kunci pintu, jauhkan HP, pakai headphone. Take charge of communication. Jadi kalau ada telepon atau apa, kita harus take charge ya. Kita harus bilang lebih fokus nggak, atau saya ulang ya bahwa ini yang kita mau bahas apa nih, apa yang kita mau capai nih. Jadi kita take charge, jangan biarkan communication-nya berlarut gitu. Tapi kita bilang, misalnya kalau ada telepon masuk, kamu punya waktu nggak? Aku mau ngomong, oh boleh aku kasih 5 menit ya atau 3 menit. Kayak kita take charge. Jadi kita nggak kasih terus-terusnya gitu. Kita bilang, aduh sorry ya, bisakah kita hentikan dulu karena aku mesti selesaikan. Jadi take charge of communication ya, jadi mesti berani. Mungkin kalau sama atasan kita lebih hati-hati, tapi kalau sama teman atau bawahan kita mesti lebih, jangan dibiarkan lepas gitu. Lalu stay motivated, pakai apps seperti Trello. Dia bilang kalau kerja dalam tim itu lebih motivated, dia bilang. Jadi mungkin sekarang ini yang terkenal kan Monday.com atau Trello atau Write ya, ada banyak lah apps ataupun software yang bisa kita pakai untuk kerja bersama, sehingga kita lebih motivasi, apalagi kalau kerjanya tim ya. Kita bisa, wah puji Tuhan, atau wah kita udah sampai sini misalnya dan seterusnya. Lalu reward yourself. Ya, jadi kalau kita udah kerja gitu, jadi kalau kita kerja jam 5 ya udah, kita reward ourselves sekarang, waktu untuk anak-anak, waktu untuk main, waktu untuk nonton, supaya reward. Jadi kalau kita udah kerja, maka kita layak untuk dapat istirahat gitu. Itu cara-cara aja yang bukakan.
Ya saya rasa untuk yang distraction work and home itu saya rasa sudah cukup berapa yang kita udah pelajari. Sekarang saya akan teruskan dengan spiritual distraction ya, yang hari ini secara khusus kita akan pelajari. Sebenarnya spiritual distraction yang pertama juga yang paling besar sekarang adalah digital distraction, yaitu HP mengalihkan perhatian kita dari pemberitaan firman Tuhan. Kalau di gereja, ya kan kita dengar khotbah, tapi kita teralihkan karena kita lihat HP gitu, bahkan dari Tuhan itu sendiri gitu. Lalu doctrinal distraction, ya, jadi ada distraksi ajaran-ajaran, ada distraksi dari pengkhotbah ataupun dari mimbar atau apa gitu. Lalu ada distraction surfing ya, contoh Marta, nanti kita akan pelajari dikit. Lalu digital distraction tuh HP bisa jadi yang sangat powerful di masa kini ini ya, menjadi sangat powerful. Bahkan HP itu membuat kita merasa kalau kita punya HP kita udah nggak terlalu butuh Tuhan gitu dalam hidup kita. Ya rasanya kita bisa hidup tanpa Tuhan. Kenapa? Karena HP itu maha hadir. Ya tanda petik tentunya maha hadir karena selalu bersama kita, menyertai kita di jalan, di kantor, di kamar tidur, bahkan di kamar mandi, bukan? Ya kan, jadi dia tuh maha hadir gitu. Itu udah kayak menggantikan Tuhan gitu ya kan. Kadang-kadang kita nggak merasakan Tuhan di jalan atau di kantor, tapi handphone kita rasakan kehadiran. Lalu yang kedua juga dia maha bisa gitu, kayak maha kuasa dia. Ya bisa untuk jadi telepon, untuk kirim SMS, WA, untuk jadi kamera, untuk jadi iPod dengar musik, untuk jadi bioskop. Dulu kita ke bioskop, sekarang udah nggak perlu. Karena kita bisa nonton film di HP kita gitu. Untuk baca Alkitab, nggak perlu bawa Alkitab lagi, bawa HP aja itu cukup. Jadi perpustakaan kita, karena di dalam HP kita ada banyak buku di dalamnya. Kita mau baca buku apa aja, udah ada gitu. Lalu untuk semacam notes kita, untuk buat catatan, bawa semacam Office, buat PowerPoint, Excel, bikin proposal, kita bisa laporan. Bahkan jadi jam kita sekarang, saya udah nggak perlu lagi bawa jam tangan gitu. Karena handphone udah kayak jam tangan, alarm clock pun bisa gitu. Agenda juga bisa, lihat cuaca bisa, petunjuk jalan bisa, bahkan jadi dompet uang kita, bawa handphonenya cukup, nggak usah bawa dompet lagi. Ya, jadi dia maha berguna, bukan cuma maha bisa, tapi maha berguna gitu. Untuk kebutuhan komunikasi kita udah nggak perlu macam-macam gitu, tinggal bawa handphone. Untuk cari informasi juga handphone, tinggal Google, saudara. Untuk belanja ya kan nggak perlu ke pasar karena kita tinggal buka, ada Tokped di situ, ada Shopee, ada beli macam-macam ada di situ. Kita tinggal, itu udah kayak pasar di dalam handphone kita gitu. Kita tinggal milih nanti dikirim gitu. Lalu kita udah nggak perlu ke bank karena dia udah kayak banking kita. Kita bisa kirim uang, transfer uang gitu. Yang mungkin kita masih belum bisa, hanya kita mesti masukkan uang ke dalam itu mungkin ya. Jadi kalau kita terima uang, kecuali kita terima uang pun dalam bentuk digital. Kalau dalam bentuk digital tidak ada uang yang bersifat yang bisa kita pegang gitu, yang uang yang dalam bentuk yang real seperti itu ya, di mana kita mesti store gitu ya kan. Tapi kalau uang kita itu kita dapat gaji pun udah di banking, kita semua banking kita udah dalam handphone kita gitu. Lalu kita udah nggak perlu bawa kalender, nggak perlu bawa lagi. Dulu kita ada organizer, kita sekarang handphone kita udah organizer kita ya kan, nggak usah perlu bawa peta. Dulu saya masih ingat kalau di Jakarta kita ada peta di mobil, sekarang udah nggak perlu bawa handphone aja gitu ya kan. Lalu Office juga ya kan, kita semua Office ada di handphone kita. Hiburan, waktu sedih, waktu bete, saudara ya nggak usah cari iPod, nggak usah cari film ke bioskop, saudara, kita tinggal, bahkan nggak usah cari teman gitu ya, kita tinggal buka handphone bisa menghibur kita gitu. Waktu lagi kangen orang tua ya kita tinggal call mereka atau WA mereka, video call sama orang tua atau sama si doi kita kalau nggak bisa telepon dia lagi sibuk, kita bisa lihat foto-fotonya. Jadi luar biasa kan handphone ini ya kan, sangat luar biasa, sehingga sudah sepertinya menggantikan Tuhan gitu dalam hidup kita. Dia begitu powerfulnya gitu ya kan. Ini yang membuat kita tuh, handphone tuh bisa jadi berhala modern kita gitu, menggantikan Allah di dalam hidup kita gitu. Sehingga
Dulu waktu kita masih mahasiswa, kita enjoy banget pengen bersekutu sama Tuhan. Sekarang rasanya udah nggak terlalu perlu bersekutu sama Tuhan. Karena udah ada handphone. Kita kayaknya tiap hari ya kan communion with handphone. Jadi kita bersama handphone tuh udah lebih hebat daripada bersama Tuhan. Kadang-kadang kita rasa Tuhan nggak terlalu berguna dibandingkan handphone. Handphone jauh lebih berguna gitu. Kalau kita mau belanja gitu, kita nggak bisa hubungi Tuhan gitu. Kalau kita perlu office, kita nggak bisa hubungi Tuhan, ya kan? Tuhan nggak bisa kita pakai untuk office, nggak bisa. Tapi handphone kita bisa. Jadi dalam banyak hal kesannya handphone lebih powerful dari Tuhan, ya kan? Tentu kita juga tahu bahwa handphone juga banyak terbatasnya. Waktu kita sakit kanker gitu, udah berbaring di rumah sakit, udah nggak bisa baca. Nggak usah itu waktu saya kena COVID dulu itu juga kan 2 hari 3 hari saya nggak kuat baca handphone saya gitu ya, lihat handphone udah nggak pusing kepalanya. Dan teman-teman yang pernah DBD mungkin ya kepalanya pusing juga udah nggak sanggup lihat handphone gitu ya kan. Jadi handphone juga nggak berguna pada saat-saat seperti itu gitu ya kan. Jadi malah handphone itu bikin pusing kita kalau kita lagi sakit berat. Itu ada masa-masa di mana handphone tidak maha gitu ya. Benar-benar yang maha itu sebenarnya hanyalah Allah gitu. Karena Maha Hadir pun gitu ya, pada waktu kita, misalnya kalau pesawat kita jatuh, dan handphone kita juga, ya walaupun Maha Hadir, terus ngapain gitu. Mau ngapain waktu kita udah kena cancer, mau mati gitu, handphone kita, biarpun dia ada di samping kita, mau ngapain gitu. Dia nggak bisa menyertai kita dalam melewati masa-masa sakit kita. Ya hanya Allah yang bisa menyertai kita. Jadi kita juga mesti sadar ya akan keterbatasan handphone. Handphone sangat berguna, kita syukuri, kita patut syukuri, tapi jangan jadikan handphone berhala baru kita. Itu satu hal yang penting kita sadari itu. Jadi kita sadar handphone itu hanya alat, ya kan, dia bukanlah pencipta kita, dia alat yang kita beli, yang kita ciptakan oleh manusia untuk membantu kita, tapi dia bukan Allah kita. Itu mesti kita sadari ya. Nah, karena itu dia bilang ini beberapa misalnya untuk paling utama sih mute notification itu sangat penting. Set status to away, misalnya close chat, messenger, put phone, airplane mode, block certain website, dan seterusnya. Ini ada untuk ini percentage using each of the combo. Jadi yang paling tinggi sih dari mute notification aja udah sangat berguna gitu kira-kira dari satu research ya. Dan di sini dibilang good reason to put down your phone tuh. Karena kalau kita bisa put down your phone, nggak tiap hari kita dekat handphone atau terus dengan handphone, maka kita punya more free time, ya, increase productivity, better sleep. Ya, kadang-kadang kita handphone membuat kita sampai jam 12 masih belum tidur, mungkin lihat TikTok sampai jam 12. Decrease anxiety. Jadi handphone pun kadang-kadang juga bisa terlalu sering lihat handphone bisa bikin kecemasan juga gitu ya. Dan less comparing, apalagi kalau teman-teman suka lihat IG. Ya kan, lihat IG itu sering-sering akhirnya comparing. Temen gue udah punya rumah loh. Temen gue baru ganti mobil gitu. Comparing gitu ya kan. Jadi sampai saya masih ingat teman pemuda di gereja juga. Dia bilang ya akhirnya saya nggak pakai lagi IG saya dan seterusnya gitu karena dia lihat nggak positif banget gitu, malah membuat apa ya depres, dia merasa kalau dia belum punya anak, lihat teman-temannya udah punya anak itu ya kan, lihat itu sangat membuat comparing dan seterusnya. Personal growth juga ya, jadi kalau kita put down our phone, kita mungkin lebih fokus bagaimana kita lebih bertumbuh, lebih dewasa, lebih mature, enhance awareness, karena handphone tuh membuat kita jadi nggak aware dengan sekeliling kita, dengan keluarga kita, ya kan, dengan teman sekamar kita nggak aware gitu, karena kita terlalu dikuasai oleh handphone dan seterusnya. Stop taking your phone to bedroom, jangan bawa handphone ke bedroom. Stop using phone while you eat gitu. Lagi makan ya makan, ya handphonenya jangan dipakai, jangan itu. Stop taking your phone out when you have a minute or two downtime. Jadi kalau kita ada waktu untuk sedikit relax gitu, jangan bawa handphonenya gitu, biar relax saja gitu. Allow yourself to be bored for a little. Jadi kita jangan khawatir dengan boring gitu ya, biarin aja sedikit bore gitu, ya kan, bore tuh nggak apa-apa gitu. In a world full of distraction, create some space for nothingness. Jadi kita harus belajar untuk nothingness, untuk tidak melakukan apa-apa gitu ya, untuk
Itu penting dalam hidup kita. Jangan sampai hidup kita terus dipenuhi, pikiran kita dipenuhi sesuatu gitu. Itu akan membuat kita bukan main susahnya gitu. Nah, ini doctrinal distraction ya, distraksi ajaran. Beberapa orang datang dari Yudea ke ini contoh ya dari Kisah Rasul 15:1 dan mengajarkan para siswa di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Jadi kadang-kadang ada orang-orang yang karena background-nya, ya background ya kayak ini orang-orang background dari Jews ya, dari Yahudi, ya ini orang-orang Antioquia ini bukan orang Yahudi, tapi orang Yudea ini orang Yahudi. Nah karena orang background Yudea ini adalah orang-orang yang bersunat, saudara, dia pikir bahwa nggak cukup kamu percaya Yesus untuk diselamatkan. Kamu harus disunat juga kayak kami. Kami udah disunat, baru percaya pada Yesus, baru diselamatkan. Kamu juga yang kafir, kalian harus sunat dulu. Jadi orang Yahudi dulu, baru percaya Yesus, baru diselamatkan. Itu yang Paulus marah di Galatia, dia juga bilang, kamu udah hidup dalam roh, kok kamu balik ke hidup dalam daging gitu. Ya kan, jadi seolah-olah keselamatan tidak cukup Yesus, tapi Yesus plus sunat. Yesus plus baptis selam, Yesus plus gereja tertentu, ajaran gereja bisa dan seterusnya. Jadi plus. Jadi Yesus saja nggak cukup gitu. Jadi padahal kita tahu bahwa yang menyelamatkan hanya anugerah di dalam Yesus gitu ya kan. Jadi Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, yang menyelamatkan kita bukan baptis kita, ya kan, yang menyelamatkan kita bukan karena kita sunat, kita menuruti adat istiadat dari Musa misalnya, bukan gitu, tapi karena Yesus yang telah mati di kayu salib, Yesus yang inkarnasi dari alam jadi manusia, mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, itulah yang menyelamatkan kita. Jadi waktu Yesus mati di salib, dia bilang tetelestai, dia bilang sudah selesai, dan tirai bait Allah terbelah dua. Itu menunjukkan bahwa karya Kristus di salib itu cukup untuk menyelamatkan kita. Untuk sebenarnya keselamatan itu kan merestorasi relasi kita dengan Allah gitu ya kan. Nah dulu relasi kita dengan Allah waktu diciptakan, Adam dan Hawa punya relasi dengan Allah, tapi karena mereka berbuat dosa maka relasi itu putus ya, dengan terpisahnya mereka dibuang dari Taman Eden itu dan dikasih itu ya, dan setelah itu disimbolkan lagi oleh bait tirai yang berat di bait Allah, ruang Maha Kudus dengan ruang kudus, di mana manusia yang berdosa dan Allah yang kudus dipisahkan dengan tirai yang berabad-abad. Itu simbol dari manusia yang terpisah, relasi manusia yang putus, yang kata Allah bahwa kalau kamu makan buah itu kamu mati. Mati itu sebenarnya esensi mati itu adalah dipisahkan, terpisahkan. Sama kalau saya sekarang mati gitu, maka jiwa saya terpisah dari tubuh saya. Waktu nyawa saya terpisah dari tubuh, maka saya dikatakan mati. Demikian juga waktu relasi kita dengan Allah terputus, maka terpisahlah kita dengan Allah. Dan itu dikatakan mati, cuman itu mati rohani. Jadi Adam dan Hawa mati rohani gitu waktu mereka berbuat dosa. Tapi Yesus yang mati di kayu salib, dialah yang merestor, dialah yang memulihkan relasi kita dengan Tuhan. Itulah yang dimaksudkan dengan keselamatan. Jadi kita tidak lagi binasa, tapi diselamatkan, bisa hidup dengan Allah selama-lamanya. Ya, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat, saudara. Jadi orang Jews kan Sabat itu penting banget gitu ya kan. Seolah-olah kalau kamu nggak turuti Sabat, kamu tuh binasa gitu ya kan. Jadi seolah-olah walaupun kamu udah Kristen, udah terima Yesus, kamu tetap harus mengikuti aturan Sabat gitu ya kan. Nggak apa-apa sih Sabat, dalam pengertian Sabat itu adalah untuk kebaikan kita, itu kita harus ikutin, itu tentu berkat Tuhan, tapi kita nggak diselamatkan karena kita taat kepada Sabat gitu, hidup menuruti Sabat, kita nggak diselamatkan. Demikian juga kita juga harus jaga makanan, minuman, ya kan, memang kan di Kisah Rasul dibilang mereka harus menjauhi makanan yang karena darah ataupun karena dicekik atau apa, harus hindari gitu. Tapi bukan itu yang menyelamatkan ya. Jadi jangan biarkan orang menghukum kamu seolah-olah kamu tuh masuk neraka. Kamu nggak selamat kan kalau kamu makan makanan haram atau apa gitu ya kan. Atau hari raya ya, kalau zaman dulu kan hari rayanya banyak itu, hari raya hari raya
Palem dan seterusnya, banyak hari bulan baru dan seterusnya. Ya banyak aturan-aturannya di perjanjian lama gitu. Jangan itu menjadi kita udah percaya Yesus seolah-olah harus mengikuti semua itu gitu untuk diselamatkan. Ya kan, kalau hanya mengikuti itu sebagai kayak kalau kita sekarang merayakan Pentakosta kayak gitu hanya untuk sebagai pengingat merayakan kelahiran Yesus, kematian Yesus itu hanya untuk sebagai pengingat bahwa untuk memperingati kematian Yesus buat kita, tapi tidak ada hubungannya kalau saya hari itu nggak bisa datang untuk beribadah Paskah atau beribadah Jumat Agung, saya nggak bisa datang karena sakit atau apa, maka saya akan masuk neraka, itu nggak ada gitu-gitu ya. Jadi itu yang doctrinal distraction. Dalam sejarah gereja distraksi soal ini banyak gitu. Ajaran ini banyak, misalnya baptisan, selam, atau percik ya, seolah-olah kalau kamu belum diselam, kamu masuk surga, itu seolah-olah berarti baptisannya ada yang paling penting gitu. Padahal baptisan itu cuma simbol. Tentu baptis itu penting, tapi bukan segala-galanya gitu. Toh waktu ada seorang yang di sebelah salib Yesus mengatakan bahwa dia bilang sama Yesus, ingatlah akan aku gitu. Tuhan Yesus bilang, hari ini kamu akan bersama aku. Padahal orang itu belum baptis, belum sidi, belum apa gitu ya, nggak ikut apa-apa, tapi karena imannya. Jadi kita diselamatkan karena iman gitu. Tapi jangan ekstrim lagi ya, jangan ekstrim. Dia aja nggak dibaptis, kenapa aku harus baptis? Jangan. Baptisan itu salah satu bentuk iman, salah satu bentuk ketaatan kita kepada Tuhan gitu ya. Itu penting. Jadi jangan dibalik-balik, jangan. Kita tidak diselamatkan karena baptisan, tapi tidak berarti kita tidak perlu dibaptis. Baptis itu hanya salah satu simbol, satu bentuk bahwa kita mau taat kepada Tuhan, satu simbol bahwa saya mau beriman kepada Tuhan, saya mau percaya pada firman Tuhan. Itu mau baptisnya selam atau percik nggak jadi soal, yang penting baptisan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lalu soal Trinitas itu juga bertahun-tahun itu menjadi masalah ya. Jadi ada ajaran-ajaran mengatakan Yesus itu lebih rendah dari Bapa dan seterusnya gitu ya kan. Macam-macam ajaran Trinitas yang bikin akhirnya orang lebih fokus ke situnya gitu ya kan. Lalu keselamatan karena anugerah atau anugerah plus kayak tadi itu ya, anugerah saja nggak cukup harus disunat, anugerah saya nggak cukup harus mentaati hari Sabat gitu. Oh tentu kita mentaati Sabat karena itu adalah untuk kebaikan kita, tapi kita nggak diselamatkan karena mentaati hari Sabat ya, atau perbuatan ini perbuatan itu seperti di atas. Ya kan harus menuruti adat istiadat diwariskan Musa misalnya. Atau bahkan waktu zaman saya tahun 80-an, saudara, saya pernah dengar bahwa orang kalau tidak berbahasa lidah, dia nggak masuk surga gitu, dia nggak diselamatkan. Jadi seolah-olah bahasa lidah itu perlu untuk kamu harus bisa bahasa lidah untuk diselamatkan. Ya macam-macam ajaran itu ya. Jadi macam-macam gitu orang. Itu distraksi banget gitu ya. Jadi kalau kita nggak hati-hati, membuat kita akhirnya mengutamakan bahasa lidah. Kita nggak menolak bahasa lidah, tapi kalau sampai kita pikir bahwa hanya dengan bahasa lidah, kalau nggak bahasa lidah kita nggak diselamatkan, itu udah distraksi yang bisa menyesatkan kita. Lalu karunia roh juga macam-macam gitu ya. Lalu mukjizat, lalu belakangan kita juga teologi sukses, macam-macam. Jadi macam-macam distraksi di dalam gereja itu ya, ajaran-ajaran, ada orang-orang yang merasanya dapat sesuatu panggilan atau apa, lalu mengajarkan hal-hal yang mendistraksi gereja gitu. Akhir gereja tidak fokus pada panggilan utama. Gereja akhirnya sibuk dengan ajaran-ajaran yang aneh-aneh gini. Belum lagi yang holy laughter gitu ya. Holy laughter itu apa sih yang waktu zaman itu yang orang tertawa kudus katanya gitu ya kan. Jadi kalau dipenuhi roh dia ketawa terus gitu, dia bilang holy laughter, macam-macam ajarannya. Nah, kita tidak diselamatkan karena ajaran Armenian, Calvinis, Wesleyan, Lutheran, Reform, Pentakosta, Karismatik, tapi karena pribadi Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Nah, jangan dibalik ya, seolah-olah ajaran yang baik itu nggak perlu, tidak. Kita perlu memang ya, kita perlu belajar ajaran-ajaran yang baik, itu perlu gitu. Tapi kita nggak diselamatkan karena ajaran itu. Tetap kita, kalau ajaran itu, kenapa perlu ajaran baik? Soal ajaran yang baik akan mengarahkan kita kepada Yesus, kepada pribadi Yesus, bahwa Yesuslah yang mati dan bangkit buat kita.
di mana kalau kita terima dengan iman dan pertobatan seperti diajarkan kitab suci, maka kita diselamatkan gitu ya kan. Jadi yang penting tentu ajaran-ajaran ini punya kelebihan-kelebihan. Ya, Armenian punya kelebihan, Calvin punya kelebihan, Wesleyan, semua punya penekanan-penekanan karena pada zamannya, pada waktu itu Tuhan pakai mereka untuk mengajarkan, menekankan sesuatu. Tapi pada zaman berikutnya kadang-kadang udah nggak relevan. Ya kan, mungkin ada beberapa yang basic masih relevan, tapi sebagian lagi sudah tidak relevan gitu. Pada saat orang gitu kaku dengan doktrin dan seterusnya, Allah bekerja melalui ajaran karismatik yang lebih lebih emosional dan seterusnya, hanya untuk membuat supaya kekristenan itu bukan suatu kayak liturgi yang sangat dingin dan seterusnya gitu ya, sehingga akhirnya kalau liturginya dingin seperti di Amerika, di Eropa, saudara, gereja itu hanya untuk orang-orang tua yang memang suka yang kusuk, yang dingin. Anak-anak muda kemana? Anak-anak muda ke disco, lalu muncullah Hillsong yang segala macam gitu. Walaupun semua ajaran selalu akhirnya ada yang negatif, karena semua Allah waktu menaburkan yang baik selalu juga iblis menaburkan yang buruk. Jadi di semua ajaran kita juga akhirnya menemukan pasti ada suatu penyimpangan, ya, termasuk di Pentakosta, di Reform, di Lutheran, di Karismatik, semua ada penyimpangan-penyimpangannya. Jangan kita pikir semuanya tidak penyimpangan, pasti ada penyimpangan. Ada yang orang bilang jadi kalau semua yang berlebihan, yang ada ekstrimnya, cenderungnya akhirnya udah distraksi, udah menuju kepada apa istilahnya itu, ada kesesatannya lah ya, ada heresinya. Dan kita tidak diselamatkan karena ajaran baptisan air atau roh gitu ya kan. Seolah-olah kalau kamu baptisan air nggak menyelamatkan, harus baptis roh dan segala macam. Padahal mestinya dua-duanya ya, air dan roh. Ajaran Trinitas, ajaran keselamatan. Walaupun kita punya, misalnya saya mengerti ajaran Trinitas dengan baik, selamat nggak saya? Belum tentu. Karena kita nggak selamatkan karena ajaran Trinitas begitu. Saya bisa ngajarin Trinitas seperti saya pelajari fisika, gitu ya. Saya baca buku tentang Trinitas, seperti saya baca buku fisika, seperti saya baca buku tentang kimia, gitu. Lalu saya bisa ngajarin itu pada orang lain, bahwa Trinitas itu gini loh, yang ini salah, yang ini yang benar, yang ini kurang tepat, ini yang tepat, gitu. Tapi saya selamat nggak? Belum tentu, karena keselamatan harus karena iman, gitu ya, percaya pada Tuhan, penyerahan hidup kepada Tuhan. Ya, jadi keselamatan itu bukan cuma sekedar hidup saleh, kalau saya saleh hidup saya, ya kan. Tapi banyak orang yang lebih saleh dari kita ya. Kita bertemu dengan orang-orang Muslim yang hidupnya saleh banget gitu. Apakah mereka selamat? Ya kan. Bahkan kita bisa bertemu dengan orang humanis yang nggak percaya Allah, yang nggak percaya apa, tapi humanis sekali dan sangat saleh hidupnya, sangat baik orangnya. Kita bisa ketemu orang seperti itu, ya kan, jadi kesalahan hidup, tapi tidak selamat gitu. Sama seperti Mahatma Gandhi kan, orangnya luar biasa itu, ya kan. Lalu bisa melakukan mujizat, beri persembahan dan seterusnya, ya kan. Kita nggak diselamatkan oleh semua ajaran-ajaran gini gitu. Ya, jadi ajaran ini hanya menolong kita untuk hidup taat kepada Tuhan sebenarnya. Itu yang tujuannya, hidup taat pada Tuhan, hidup untuk menjadi saksi Tuhan yang lebih baik gitu. Tapi keselamatan kita kembali kepada gospel, pada Injil. Ya, kalau seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus, yaitu kabar baik itu adalah kabar di mana bahwa Yesus telah mati buat kita, bangkit pada hari ketiga, dan seterusnya. Itulah gospel kita di situ. Injil yang kita, kabar baik dari Allah yang kita pegang untuk keselamatan kita. Kita juga tidak selamat karena pengetahuan yang benar, walau sangat penting. Ya. Jadi kita punya pengetahuan yang benar itu penting banget, saudara. Tapi pengetahuan benar aja nggak cukup, karena yang penting adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Kata Matius 7:21, Yesus bilang tidak semua orang berseru padaku Tuhan, Tuhan. Kalau mereka udah berseru pada Yesus Tuhan, Tuhan, berarti mereka percaya pada Tuhan. Mereka orang beragama, ya kan? Mereka tahu adanya Tuhan gitu. Tapi kalau mereka tidak bertobat, kalau mereka tidak percaya pada keselamatan dalam Yesus gitu, walaupun mereka kalau ada orang bisa berseru pada Tuhan, Tuhan kalau mereka ada kebutuhan, misalnya waktu sakit mereka bilang Tuhan, Tuhan gitu ya kan. Waktu mereka mau melihat ada orang lain kesulitan, mereka ingin
doakan ya tentu mereka berseru Tuhan, Tuhan. Tapi belum tentu mereka diselamatkan karena itu gitu. Tapi kata Yesus, hanya mereka yang kecuali mereka melakukan kehendak Bapakku di surga, yaitu kehendak Bapa, yaitu kita harus percaya pada Yesus, kita harus menerima karya keselamatan dalam Yesus, kita mau mati bagi manusia lama kita, mau bertobat dan seterusnya ya. Jadi harus mengerti esensi dari Injil itu apa gitu. Itu penting banget gitu. Lalu preacher distraction, jadi distraksi khotbah. Tapi menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang, least inferior kata Rasul Paulus daripada rasul-rasul yang tak ada taranya. Ya, jadi rasul-rasul ini kelas premium, kelas yang hebat gitu ya kan. Jadi ini rasul-rasul yang tidak ada taranya. Ya, dalam kurung NIV pakai istilah super apostle. Mereka adalah rasul yang super, yang luar biasa gitu. Jikalau aku kurang paham dalam berkata-kata, jadi maksudnya bukan kurang paham dalam pengertian, tapi terjemahan Inggris unskilled in speaking, saya nggak terlatih, atau a trained speaker, seorang pengkhotbah yang sudah melatih dirinya mengkhotbah dengan baik, sehingga khotbahnya sangat eloquent, sangat ciamik, sangat bagus, khotbahnya sangat memukau gitu. Jadi Rasul Paulus mau mengatakan, kalau aku khotbahku kayaknya biasa aja, saya bukan seorang pengkhotbah. Jadi nggak heran ya satu waktu Paulus sedang mengajar, dan saking lamanya sudah ada yang satu namanya Tikikus kalau nggak salah, terus jatuh dari jendela dan mati. Kenapa dia bisa jatuh? Karena dia ngantuk. Ya kan, berarti Paulus kalau ngajar atau khotbah nggak terlalu menarik, saudara. Mungkin nggak banyak lucu-lucunya, mungkin intonasinya agak datar gitu yang membuat akhirnya si Tikikus itu ngantuk, akhirnya dia jatuh dari jendela dan mati gitu ya. Jadi memperlihatkan bahwa memang kadang-kadang orang menilai seorang hamba Tuhan atau seorang pengkhotbah, wih ini hebat nih pengkhotbah ini, sangat diurapi Tuhan karena khotbahnya berapi-api, karena khotbahnya orator yang hebat gitu. Nah Paulus bilang, walaupun aku bukan orator yang hebat, bukan pengkhotbah hebat, tapi tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Jadi kita harus hati-hati ya, kadang-kadang ada pengkhotbah-pengkhotbah yang super apostle, yang trained speaker, yang pembicara yang sangat melatih dirinya bagaimana khotbah yang hidup, yang menarik ya kan, orator yang hebat lah seperti itu. Itu kita harus itu bisa jadi distraksi. Selain mereka pintar-pintar berkhotbah, mereka pintar memegahkan kehebatan kesuksesan secara pengetahuan duniawi, materi termasuk gedung gereja, jumlah pengikut. Jadi hal-hal seperti itu distraksi kadang-kadang. Kita bisa terkagum, nih hebat ya pendetanya. Lihat gedungnya luar biasa. Lihat anggota jemaat yang datang ribuan. Langsung kita merasa ini pendeta yang hebat gitu. Ya kan, itu sebenarnya preacher distraction. Maka pendeta berlomba-lomba bikin gereja, kalau bisa bikin dome yang paling besar, saudara ya. Lalu dengan lighting yang hebat gitu ya kan, dengan sound system yang menggelegar, saudara ya. Dengan apalagi dengan dengan screen di belakang, videotron istilahnya, videotron belakang yang harganya ratusan juta, saudara, ya kan, untuk memukau jemaat yang hadir, saudara, dengan musik yang luar biasa, membuat jemaat merasakan, apalagi kalau MC-nya bilang, kita rasakan kehadiran Tuhan. Jadi sebenarnya kita dihipnotis dengan musik yang hebat, dengan lampu yang hebat, saudara, dengan suara yang memukau, maka dicari MC. Maka biasa gereja-gereja itu diseleksi banget untuk jadi MC, diseleksi banget untuk jadi song leader. Ya kan, seleksi luar biasa gitu ya, jauh lebih ketat dari perkantas itu untuk menyeleksi seperti itu gitu ya. Karena diseleksi supaya terasa gitu, kalau dia ngomong bahwa Tuhan nih hadir, wah langsung bulu roma kita bergidik gitu, rasanya luar biasa gitu ya kan. Nah, Rasul Paulus mengatakan, hamba Tuhan yang sejati kita nilai dari penderitaannya bagi Kristus. Makanya kalau Paulus bilang, dia bermegah atas kelemahannya. Jadi Paulus tidak bermegah atas khotbahnya atau orator yang hebat dia, atau atas segala macam kehebatan dia, kesuksesan dia, enggak. Tapi Paulus, berapa kali kalau Paulus mau mengatakan tanda kutip kehebatan, dia bilang saya seperti orang gila, artinya saya udah out of mind, aku tuh nggak suka ngomong gini, tapi aku ngomong gini untuk kalian sadar bahwa bukan mereka saja, saudara ya, seperti itu. Tapi Paulus sebenarnya nggak pengen banget tuh seperti itu gitu.
Ya, lalu khotbah yang menyenangkan telinga pendengar, saudara ya, itu juga salah satu 2 Timotius 4:3 ya, pendengar. Jadi khotbah-khotbah yang seperti gini, Tuhan berkata kepada saya, wah hebat kan pendeta ini, ya kan. Tadi pagi Tuhan bicara dengan jelas pada saya. Tadi malam waktu saya berdoa, Tuhan bicara sama saya. Waktu kita dengar khotbah kayak gitu, hebat banget dia. Kayaknya dia punya direct line sama Tuhan gitu. Kita mah nggak punya. Ya kan, dia langsung, dia punya direct line. Kayak gue punya direct line sama Jokowi gitu. Ya kan, saya bisa telepon Jokowi anytime gitu. Dan bisa ngomong sama Jokowi gitu ya. Kalau orang lain mesti lewat sekretarisnya, mesti lewat siapa gitu. Kalau saya punya direct line sama Tuhan, dan Tuhan langsung bicara sama saya, waduh, hebat banget saudara. Ya hati-hati sama pendeta-pendeta yang kayak gitu saudara. Ya kan, kadang-kadang pendeta itu pakai kata-kata ini hanya untuk menipu kita atau untuk memberi keyakinan pada kita bahwa dia tuh spesial, dia pendeta yang lain dari yang lain, dia tuh lebih hebat dari semua gitu, dia paling hebat gitu. Ya Tuhan berkata pada saya, Tuhan bicara sama saya. Hati-hati dengan yang seperti itu. Bisa juga dia tertipu oleh suara hati dia, oleh ambisi dia, pikiran dia sendiri, saudara. Orang-orang seperti ini kalau kita tanya sama dia, kalau Anda bisa ketemu dia, Anda bisa tanya, bagaimana Bapak tahu? Ya kan? Bagaimana bisa Bapak bedakan itu suara Tuhan atau suara hati nurani Anda? Tapi pendeta-pendeta ini umumnya, saudara, nggak ada tempat untuk tanya jawab, nggak ada. Ya, nggak ada tempat kita bertanya sama dia, nggak ada. Pendeta-pendeta ini biasanya saudara punya pengawal, bahkan dia tuh nggak mau ketemu jemaat. Dia datang dikawal gitu ya kan. Bahkan ada yang saya pernah dengar ada pendeta yang 10 menit sebelum khotbah selesai gitu ya, sebelum kebaktian selesai, dia udah selesai khotbah, udah pimpin pejuang kudus, lalu tinggal ibadah penutup saudara, bahkan penutupan semua bukan dia lagi, dia 10 menit sebelum dia udah pergi saudara sama guard-nya, sama penjaga-penjaganya, udah langsung dikawal masuk ke mobil terus pergi saudara. Nggak pernah bisa kita ngomong sama mereka. Mereka tuh orang Superman, bukan cuma selebritis, tapi orang-orang yang luar biasa gitu. Ya pendeta-pendeta yang punya guard, punya pengawal, itu mesti hati-hati. Pendeta ini suka sekali ngomong-ngomong seperti kita adalah umat pemenang. Memang sih kita pemenang, tapi waktu dia ngomong umat pemenang tuh mau sepertinya memberi kata-kata yang menyenangkan pendengar, telinga pendengar. Pendengar senang ya dengar bahwa kita adalah umat pemenang, kita adalah orang-orang pemenang. Ya kan nggak senang kita dengar pendeta bilang we are loser gitu, tapi we are winner gitu. Wah kita senang. Tapi ngapain lah ngomong-ngomong seperti itu, untuk apa sih? Kita akan jadi kepala bukan ekor. Wah senang juga dengar kata-kata itu. Wah kita akan jadi kepala bukan ekor. Tapi sekarang kita udah dengar khotbah itu mungkin dari tahun 80-an, saya rasa tahun 70-an, mungkin 80-an. Sampai sekarang berapa sih yang jadi kepala, saudara? Jujur deh, gerejanya ada 1.000 jemaatnya atau 2.000 jemaatnya. Berapa yang jadi kepala? Ya kan? Berapa yang jadi ekor? Sampai sekarang udah 20, 30, 40 tahun, saudara. Saya pengen tahu yang gereja-gereja yang mengajarkan kita akan jadi kepala bukan ekor. Masih banyak saudara, saya lihat gereja-gereja itu yang datang tuh jemaatnya naik motor. Ya kan, kalau dia jadi kepala masa naik motor. Ya kan, mungkin udah naik mobil-mobil minimal Camry kali. Ya kan, atau Lexus misalnya. Tapi masih banyak jemaatnya yang bahkan saya kadang-kadang lihat dari gereja seperti itu 70%, 60-70% jemaatnya adalah yang orang sederhana naik motor. Tapi seorang-orang itu kan senang khotbah. Kita akan jadi kepala, bukan ekor, saudara. Wah, senang banget dengar kata. Kita adalah anak-anak raja, saudara. Wah, senang banget. Walaupun betul kita anak raja, tapi ngapain lah ngomong. Lebih baik kita bilang kita anak-anak Allah gitu. Tapi kenapa rajanya yang diangkat? Kenapa bukan Allahnya? Supaya kita merasa hebat, betul nggak? Bukankah kata-kata ini ada bohongnya? Atau maksudnya dia ingin membohongi jemaat gitu loh. Bukankah dia ingin sepertinya menipu jemaat dengan kata-kata yang muluk supaya jemaatnya senang? Ya kan kata-kata itu melegakan. Ya gue sebenarnya di kantor sih ya pegawai kecil gitu. Tapi waktu aku dengar kata bahwa aku ini anak raja, biarpun aku cuma pesuruh di kantor ya kan. Tapi aku kepala bukan.
Itu kan menyenangkan, tapi kan bukankah itu menipu diri kita gitu ya kan? Siapa yang memberi akan diberi hidup yang berkelimpahan. Lalu nggak dijelaskan berkelimpahannya apa gitu, ya kan? Dan ya tentu akhirnya kita menafsirkannya adalah berkelimpahan segala hal, harta lah, uang lah, saudara ya, banyak anak lah dan seterusnya, ya kan berkelimpahan, saudara. Siapa yang nggak senang rakyat Indonesia ini rakyat kebanyakan miskin, saudara. Orang miskin mendengar kata-kata berkelimpahan tuh sangat senang. Kita nggak suka pendeta mengatakan kita kekurangan, itu nggak suka, tapi berkelimpahan suka, saudara. Nah, tapi kan nggak semua pendeta. Nah, kita bersyukurlah kalau ke gereja, yang gerejanya pendetanya nggak suka ngomong-ngomong gitu ya, kayak mengiming-imingi lah, mengiming-imingi jemaat gitu dengan kata-kata yang indah seperti itu. Oleh bilur-bilurnya, kamu akan sembuh, kita akan sembuh gitu. Lihat dulu ya kan sebenarnya apa sih yang dikatakan oleh firman Tuhan. Benarkah bahwa kita semua akan sembuh? Ya kan, tapi kenyataannya kan tiap minggu ada yang meninggal. Ya kan, tiap bulan lah katakan ada yang meninggal. Yang sakit kanker ya nggak sembuh-sembuh, tetap meninggal gitu. Bahkan pembicara-pembicara ini, saudara, beberapa pembicara ini yang saya kenal, saudara, udah meninggal mereka. Meninggalnya rata-rata sakit. Ada yang stroke, ada yang sakit jantung, meninggal sudah. Tapi mereka suka banget ngomong, oleh bilu-bilunya akan sembuh gitu ya kan. Coyonggi salah satu yang juga suka mengajarkan kesembuhan mukjizat seperti ini, anaknya kalau nggak salah sakit, ya kan, dan istrinya marah-marah sama dia. Kamu ini doa orang lain, anakmu sendiri nggak bisa kamu sembuhkan. Ya itu kadang-kadang humble experience lah ya. Jadi untuk membuat kita tuh rendah hati, sadar bahwa kita nggak punya apa-apa kok. Ya kan, jangan sembarangan mengiming-imingi, jangan sembarangan mengkhotbahkan itu gitu ya, dan memberikan pengharapan false hope lah ya, pengharapan palsu gitu ya kan. Jadi itu yang mesti kita hindari. Tuhan akan beri keturunan yang banyak. Buktinya jemaat kita banyak kok yang nggak punya keturunan sampai sekarang gitu ya. Kita harus menghadapi realita-realita itu bahwa nggak semua kita diberi anak cucu ya kan. Jadi jangan kita, jadi ini cuma contoh-contoh teman-teman. Saya kira teman-teman tahu lah ya bahwa kalian dengar banyaklah kata-kata yang sangat sepertinya sangat luar biasa gitu. Nah, building and stage attraction distraction ya, delusi dari mega church dan mega preacher, banyak pengikut, gereja yang sangat diberkati dengan gedung yang besar, pakai lampu sorsan yang menghipnotis, yang seolah Allah hadir, Allah dahsyat, saudara. Padahal kalau gedung itu ditutup, lampunya semua ditutup, ya cuma gedung biasa, nggak ada apa-apa, saudara, gelap, saudaranya kan, nggak ada apa-apanya gitu. Selama pandemi 2 tahun, mungkin gedung itu hanya menjadi kayak gedung yang nggak kepake sama sekali, saudara. Tapi seolah-olah itu hebat gitu ya kan, seolah-olah oh, Tuhan Maha Hadir. Jadi itu semua teknik-teknik yang sepertinya mencoba mungkin notice kita sebagai jemaat yang datang, saudara. Itu distraksi. Ya kan, kita nggak bisa fokus kepada Tuhan, kepada kehebatan Tuhan. Semua kata-kata di atas jadi terhadap ajaran Tuhan Yesus, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit baik dari Kristus Yesus. Jadi Paulus mengajarkan ikutlah menderita, saudara. Ya kan, sebagai prajuritnya menderita. Jadi penderitaan itu biasa kok. Kita orang Kristen nggak menghindari penderitaan. Kita akan hadapi penderitaan dengan tegar, ya dengan sukacita, karena kita tahu penderitaan itu justru berbahagialah, diberkatilah orang yang menderita karena nama Yesus. Ya kan, akan besar upahmu di surga. Anggaplah sebagai kebahagiaan jika kamu alami berbagai pencobaan, kata Rasul Yakobus, ya kan, di Yakobus 1, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 ya. Berbahagia kamu jika karena aku kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Biasa aja, saudara, kita jadi orang Kristen menghadapi hal-hal gini mah udah biasa. Panggilan untuk pikul salib, menyangkal diri, mengikut dia. Itu yang lebih, itu yang Tuhan bilang setiap hari kita harus hadapi itu gitu. Bukan tiap hari kita berfantasi kita anak raja, kita ini anak pemenang, saudara, kita ini kepala, padahal kita ekor misalnya. Ya kan, seperti itu. When the enemy send distraction, they never look like distraction until they are finished distracting you. Jadi hati-hati dengan distraction, karena distraction waktu iblis kirim itu, karena nggak terlihat sebagai distraction. Sampai kita nggak sadar gitu. Lalu yang berikutnya serving distraction. Ya, ini adalah Marta, ya, ini Maria, Marta ini murid Yesus dan Yesus gitu. Ya kan, ini mungkin
karena waktu saya mesti harus cepat nih ya. Jadi kita udah tahu bahwa Yesus murid-murid yang perjalanan tiba di sebuah kampung, seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu punya seorang saudara bernama Maria. Maria duduk di kaki Tuhan Yesus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Dia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tapi Tuhan Yesus menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir menyusahkan diri dengan banyak perkara, tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi waktu Yesus mengajar, seharusnya apa yang Marta lakukan? Seharusnya Marta juga seperti Maria, duduk mendengarkan. Ya kan? Karena sang guru ini mengajar. Waktu Yesus mengajar, seharusnya Marta duduk. Tapi mengapa ya tidak seperti kakaknya Maria yang duduk mendengarkan? Kenapa, saudara? Mengapa ia sibuk sekali melayani? Ya, dalam satu terjemahan Inggris, ESV misalnya, distracted with much serving. Jadi dia terdistraksi untuk sibuk melayani. Mengapa? Mau jadi tuan rumah yang baik? Mengapa? Mengapa dia ingin jadi tuan rumah baik? Siapa yang suruh dia jadi tuan rumah baik? Untuk apa? Untuk apa? Untuk cari pujian kah? Perhatian kah? Pengakuan? Nah, inilah beberapa penyebab distraksi internal. Ini internal triggers. Ya, kita ingin cari pujian, kita ingin cari perhatian, kita ingin cari pengakuan orang bahwa aku tuan rumah yang baik. Ya kan? Padahal mungkin Yesus waktu itu datang bukan jam makan. Dia nggak perlu pusing-pusing melayani. Dia cukup waktu Yesus datang ke rumahnya, suguhkan air putih, sudah cukup sebenarnya. Lalu waktu Yesus ngajar, dia seharusnya duduk lalu ngobrol-ngobrol sama Yesus dan mendengarkan Yesus mengajar. Ya kan? Tapi karena ada internal trigger untuk ingin dipuji, ingin diperhatikan, maka dia sibuk melayani, distracted with much serving, gitu ya. Maka respon Yesus, Marta, Marta, engkau khawatir, jadi ada khawatir orang anggap dia tidak jadi tuan rumah yang baik, menyusahkan diri karena nggak perlu. Dikit banget. Iya, kurang. Nah, itu mau ngomong juga. Dia nggak perlu menyusahkan diri dengan banyak perkara, hanya satu saja yang perlu. Dan Maria telah memilih bagian yang terbaik. Ya, jadi apa yang dilihat Yesus yang menyebabkan Marta sibuk, khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Khawatir akan apa? Dicela orang, tuan rumah yang menyusahkan diri dengan banyak perkara apa? Apa saja, mengapa? Mungkin karena ingin ingin melayani sebaik mungkin dan seterusnya. Padahal nggak perlu gitu. Yesus nggak minta kok. Murid-murid Yesus juga nggak minta untuk sediakan makan, bukan jam makan gitu ya kan. Tetapi hanya satu yang perlu pada waktu itu karena Yesus sedang mengajar. Yang diperlukan apa ya? Duduk mendengarkan pengajaran Yesus. Jadi berpikir sederhana, pilih yang terbaik. Jadi dalam menghadapi distraction kita mesti belajar dengan simplicity. Belajar untuk kesederhanaan. Berpikir sederhana. Jadi overthinking itu juga problem. Perfeksionis itu problem, saudara. Jadi untuk menghilangkan overthinking dan perfeksionis, kita mesti belajar simplicity. Jadi simplicity bukan cuma kesederhanaan dalam berpakaian, kesederhanaan dalam rumah, tapi simplicity dalam berpikir. Ya, tapi bukan berarti nggak mau pikir yang rumit, tetap bisa pikir yang rumit. Cuman kalau nggak perlu rumit, ngapain pikir rumit? Sederhana saja. Terus yang kedua, prioritas. Sekarang ini kalau Yesus yang mengajar, prioritasnya apa? Prioritasnya mendengarkan pengajaran Yesus gitu. Nanti kalau Yesus sudah selesai mengajar, kalau kita mau sediakan makanan lagi ya silakan gitu. Tapi sekarang prioritasnya mendengarkan, itu yang perlu itu. Jadi dalam mengatasi distraksi dalam hidup ini kita harus terus lihat prioritas. Prioritas sekarang ini apa gitu. Ya kan walaupun ada ting-tong-tang yang lain yang mengganggu, menggoda kita harus mengatakan oh enggak, itu enggak prioritas. Prioritas saya sekarang ini menyelesaikan ini. Jadi soal prioritas sangat penting. Seperti Maria telah memilih. Jadi Yesus berkata Maria telah memilih bagian yang terbaik. Untuk memilih bagian terbaik maka harus prioritas. Atau Yesus mengajarkan Maria telah memilih prioritas yang terbaik gitu. Itu satu hal yang penting. Dan hanya satu saja yang perlu, itu sederhana. Nggak usah terlalu kompleks. Sederhana saja. Hanya satu saja yang perlu kok.
sederhana gitu ya. Lalu distraction must be conquered or they will conquer us. So let us cultivate simplicity. Let us walk in the spirit, ya kata Awi Poser. The world that we live is full of distraction and pleasure that pull us away from spiritual life. Sorry. Even dibilang our jobs, which are a very necessary and important part of our life, can end up being the altar which we pray. Jadi kita kayak udah memberhalakan pekerjaan kita berdoa jadi altar di mana kita berdoa. They consume most of our waking hours and provide the income on which we are dependent in order to take care of our family. Jadi kita mesti hati-hati juga bahwa jangan sampai kerja kita menjadi berhala kita. Nah, akhir kata, saudara, sangat mudah kita terdistraksi dengan hal yang kurang penting seperti Marta. Yang ia pikir yaitu menyiapkan kudapan, mungkin kudapan, karena belum jam makan itu. Dan mengabaikan Tuhan Yesus yang sedang bicara soal kerajaan Allah yang jauh lebih berharga, jauh bernilai kekal bicara kerajaan Allah. Ya kan? Jadi itulah kita, saudara. Jadi kita sering terdistraksi untuk hal-hal yang kurang penting, kurang esensial, saudara. Dan kita akhirnya mengabaikan yang esensial dan yang penting, sebenarnya itu kerajaan Allah, kehendak Allah, itu jauh lebih penting. Kita mengutamakan adat istiadat perintah manusia dan mengabaikan perintah Allah, sebenarnya. Ya, seperti Matius 15. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, mereka fokus pada adat istiadat yang sebenarnya itu perintah manusia. Ya kan, itu adalah tafsiran mereka terhadap Taurat, tapi sebenarnya Taurat sendiri nggak mengajarkan itu gitu. Seperti Sabat tuh mereka bikin tafsiran hanya boleh jalan sehari itu berapa langkah di hari Sabat, nggak boleh lebih dari itu. Kita nggak pernah baca itu di Alkitab itu. Jadi itu perintah manusia sebenarnya. Kita lebih utamakan soal ritual keagamaan, tapi yang lebih utama dari kitab suci kita abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Di gereja kadang-kadang kita sibuk bicara soal warna stola lah, aluran liturgi, walaupun semua penting, tapi jangan sampai itu yang kita lebih utamakan. Yang lebih utamakan lagi yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu, kata Yesus, harus lakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi kita perlu hidup dan perlu ajaran dan kehidupan yang seimbang dan utuh. Nggak boleh ekstrim satu dan mengabaikan yang lain gitu. Ya perlu utuh, dua-duanya perlu gitu ya kan. Bukan or tapi and gitu dalam hidup, karena kita perlu utuh. Kita harus lebih fokus pada hal yang lebih utama dan esensial daripada yang kurang esensial. Ya, semoga ini boleh menolong kita ya untuk menghadapi spiritual distraction. Kiranya Tuhan berkati. Sekarang mungkin do not allow distraction to oppose your goals in life. We simplify to remove distraction from our pursuit of Christ. Only reason we simplify should eventually lead us to Jesus Christ. Time for Q&A ya mungkin. Silakan kalau ada yang mau tanya gitu ya, kita bisa tanya jawab. Terima kasih Bang Filius untuk pemaparannya. Boleh bagi abang kakak, teman-teman yang ingin bertanya, bisa secara langsung dengan fitur raise hand. Dan juga mungkin kalau ada yang mau bertanya lewat kolom chat, dipersilakan. Ya, lewat chat juga apa-apa. Apakah ada teman-teman yang abang kakak yang ingin bertanya? Mungkin sambil menunggu, aku sempat kepikir sih tadi terkait bagaimana sih Pak Bang membangun kepekaan itu ya. Kita dengan distraksi-distraksi yang ada itu, bagaimana kita bisa peka kalau di sini distraction yang mungkin seringkali mengganggu, bagaimana kita bisa mengatasi. Karena kan seringkali apalagi mungkin juga ada orang-orang yang canduan ya dengan misalnya sosmed dan segala macam, itu bagaimana kita mengatasi dan punya kepekaan tersebut. Kalau saran saya sih kita sangat perlu ada alone time. Jadi waktu-waktu sendirian, kehening untuk coba merenungkan, mengambil waktu untuk evaluasi itu penting banget. Jadi misalnya, saya sangat kayak minggu lalu saya udah rekomen ya bahwa sangat penting ada prayer of examen. Jadi kalau malam kita ambil 10 menit, kita ambil doa eksamen. Eksamen mungkin dari kata examination juga ya. Jadi kita coba menguji
bagaimana waktu kita hari ini. Jadi pre-assignment itu penting. Dan perlu kita bisa tiap minggu ada hari-hari, ada jam-jam di mana setengah hari lah kita ambil waktu untuk AWG gitu, alone with God gitu. Itu perlu banget. Jadi punya waktu alone time with God gitu ya, itu satu hal yang menolong kita untuk sadar bagaimana kita hidup. Itu mirip seperti, jadi kalau firman Tuhannya mungkin dari Efesus 5 ayat 15. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, ya kan? Jangan seperti orang bebal, tapi jadilah orang bijak gitu. Pergunakanlah waktu, sebenarnya kata Kairos, pergunakanlah kesempatan yang ada. Jadi untuk perhatikanlah dengan seksama itulah, saya pikir bagaimana supaya kita bisa perhatikan dengan seksama. Ya mesti ada waktu-waktu untuk evaluasi diri, ada waktu-waktu untuk berdiam diri dan mengevaluasi diri. Apakah itu dalam prayer eksamen kita, ya eksamen itu biasanya kita bisa pakai untuk evaluasi diri, dan juga pada waktu kita ambil waktu, misal setiap minggu, setiap bulan, ada waktu kita ambil 1 hari atau setengah hari untuk AWG, untuk berdiam diri, untuk mengevaluasi diri. Saya rasa itu salah satu yang penting sih. Kalau nggak ada itu agak susah. Kita pasti akan lewat-lewat terus gitu, ya kan? Kita nggak sadar terus bahwa time to drag kita, waktu atau hidup tuh mendrag kita mengikuti alur terus gitu, mengikuti arusnya, dan kita sampai lost gitu. Maka orang bule sering bilang I'm lost gitu. Ya kalau dia bilang I'm lost tuh dia lagi kayak nggak sadar gitu. What happened to me? Ya kan, apakah aku nih hidup udah benar atau tidak? I'm lost gitu. Makanya supaya nggak lost, you need to stop. Mungkin istilah yang lain yang di perkantas juga kita sering pakai adalah we need to pause and pondering. Jadi kita mesti ambil waktu untuk pause and pondering. Jadi waktu malam, waktu kita pre-eksamen, ya kita ambil waktu untuk pause and pondering. Waktu siang, kayak Daniel tuh bagus, dia 3 kali sehari, dia waktu siang dia berdoa jam 12 itu, ya itu kebiasaan orang Yahudi, jam 12 mereka berdoa. Nah, mereka pause and pondering, mereka renungkan bagaimana memakan waktu mereka dan seterusnya. Waktu malam jam 6 mereka juga pause and pondering gitu. Lalu ada waktu Sabat, hari Minggu atau apa, kita pause and pondering tapi lebih panjang. Jadi kalau biasa sehari cuma ambil 10-20 menit sampai setengah jam, mungkin kalau hari Sabat kita bisa ambil 2-3 jam gitu untuk pause and pondering. Dan mungkin setiap semester kita ambil weekend retreat pribadi atau ikut retreat untuk pause and pondering yang lebih panjang. Itu sangat perlu ya untuk teman-teman saya sendiri. Saya pribadi sangat tertolong punya weekend retreat seperti itu. Saya juga tertolong dengan adanya pause and pondering gitu. Kadang-kadang saya lakukan pause and pondering di gereja. Jadi kalau saya ke gereja, saya anggap itu sebagai pause and pondering saya selama 1-2 jam di situ gitu, merenungkan hidup saya selama seminggu, apa yang baik, apa yang kurang baik, ya kan, apakah sesuai dengan, tentu juga pause and pondering kita ambil juga waktu kita planning. Jadi waktu kita bikin planning mingguan, kita evaluasi, lalu kita bikin planning mingguan, itu kan untuk bikin planning kita evaluasi. Dan itu juga salah satu yang baik untuk kita lakukan. Mudah-mudahan itu menjawab ya. Terima kasih, Bang. Ada yang bertanya, Bang? Di sini, di kolom chat. Bang, mau tanya soal urge yang tadi Bang jelaskan, tidak dituruti tapi diikuti. Itu gimana Bang maksudnya tadi? Berarti ya, memang itu sulit ya. Nah, maksudnya gini, keinginan, misalnya keinginan untuk makan, ya kan, kita ikuti keinginan makannya, tapi kita nggak turuti. Artinya apa? Artinya saya nggak nolak keinginan makan itu. Saya biarin keinginan makan itu tetap ada dalam pikiranku, dalam hatiku, keinginan makan. Tapi aku nggak turuti dengan makan. Kalau saya turuti berarti saya makan, ngerti nggak? Ya kan? Kalau saya turuti kan berarti saya pergi cari makan gitu. Kalau nggak ada, kalau makannya nggak ada di tempatku gitu kan. Aku mesti keluar cari kafe untuk makan gitu ya kan. Itu nuruti. Kalau ikuti cuman aku nggak nolak, aku nggak nyangkal keinginan makanku. Ya, gue pengen makan sih. Tapi seberapa kuat, seberapa sih ingin makan itu? Ya, jadi aku biarin keinginan makan itu, tapi aku nggak turutin. Mungkin itu maksudnya ya, tidak menolak. Arti kadang-kadang kan kita,
Kan barusan makan gitu. Nggak usah makan lagi. Terus kita berjuang untuk melawan keinginan makan kayak kita waktu puasa kan kadang-kadang gitu. Tapi sepertinya yang surfing the ocean ini lebih ke arah kita ikutin aja, kayak kita surfing, kita ikutin aja itu naik turunnya. Jadi sepertinya keinginan itu ada naiknya, tapi nanti ada subside-nya, ada hilangnya gitu. Keinginan itu akan hilang sendiri. Saya pikir itu benar. Misalnya saya puasa juga gitu. Ya kan, kalau saya puasa, saya sadar gitu, saya lagi pengen makan nih, lapar banget gitu. Saya biarin aja gitu. Saya tetap kerja gitu, saya tetap, ya kan, saya nggak nyangkal keinginan itu, saya nggak. Tapi nanti saya rasakan dia hilang keinginan makan itu. Jadi setelah berapa menit gitu hilang, udah nggak mengganggu saya lagi gitu. Kira-kira gitu mungkin ya. Surfing the urge. Ya kembali lagi saya bilang tadi itu suatu yang baru, saya sendiri baru belajar gitu tentang hal ini. Kita sama-sama belajar aja ya mengenai hal itu. Itu pengertian yang saya dapat sih. Bisa aja juga mungkin beda. Oke, terima kasih Bang. Ada yang bertanya dengan PC saya Bang. Hmm. Bang, kalau kita sadar misalnya sosial media akan banyak membuat kita distract, dan akhirnya kita memutuskan tidak menggunakan sosial media karena tahu kelemahan diri. Tapi di satu sisi kita sering diajari untuk menjadi berkat juga di sosial media, ikut mempengaruhi sosial media dengan tulisan ataupun pemikiran atau kalimat motivasi misalnya. Nah, jadi jika kita tetap tidak aktif di sosmed, itu berarti kita kehilangan kesempatan untuk memberi pengaruh kah di tenaga gali dulu baru nanti diinput semua. Oh ya, kalau mengenai itu, saya cuma merasa begini, kalau kita sekarang ini sangat dikuasai oleh sosial media, artinya kita bukan mengendalikan sosial media, tapi sosial media mengendalikan kita, ya kan? Kalau itu yang terjadi, atau kita belum bisa mengendalikan sosial media lah, walaupun sosial media nggak mengendalikan kita pun, tapi kita nggak bisa mengendalikan sosial media itu. Kalau memang saat ini nggak bisa, atau gini aja, atau lebih simpel lagi, kalau saat ini sosial media itu tidak memberi manfaat buat saya, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, katanya, maka saya stop aja sosial media. Tapi kalau memang kita pengen jadi berkat, boleh aja. Tapi setelah Anda merasa sampai satu waktu gini, kalau kita udah absen, kayak contoh yang sederhana, misal TV ya. TV itu kalau kita nonton terus-menerus, itu kita addicted sama TV. Nggak tahu pengalaman kalian ya. Kalau saya begitu, kalau dulu saya pernah addicted sama TV. Tapi kalau saya berhenti tidak nonton TV sampai bertahun-tahun, katakanlah 2 tahun, 3 tahun, setelah itu saya lihat nonton TV lagi, nggak addicted seperti sebelumnya. Gitu. Saya udah apa ya, TV itu udah sedikit terkendali gitu. Kayak mungkin teman-teman yang nonton film Korea juga. Ada masanya kalian sangat teraddicted, sangat ketagihan nonton film-film Korea. Tapi setelah mungkin ada satu kejadian sakit atau apa, akhirnya nggak sempat nonton film lagi, atau ada kerjaan, atau pada waktu punya anak udah nggak sempat lagi nonton, akhirnya nggak nonton lagi film Korea. Setelah berapa tahun lagi lihat film Korea itu udah nggak menarik seperti dulu, nggak menarik seperti dulu. Itu pengalaman saya, ya kan. Nah kalau Anda sudah tidak lagi lihat sosial media itu semenarik seperti dulu, maka sekarang Anda bisa balik ke sosial media, tapi dengan sikap bukan untuk melahapnya. Sosial media bukan melahapnya dengan nikmat untuk diri kita, bukan. Tapi Anda masuk untuk memberkatinya, ya kan. Jadi itu saran saya. Anda bisa melakukan itu, tapi setelah Anda sudah tidak lagi ketagihan sosial media. Anda tidak lagi dikendalikan oleh sosial media. Tapi Anda sekarang sudah bisa mengendalikan sosial media untuk kepentingan kemuliaan Tuhan. Anda ingin menulis di situ. Jadi yang saya khawatir waktu Anda tadi mengatakan bahwa, ya Bang, gimana ya, saya ini sangat terganggu dengan sosial media sebenarnya. Tapi kalau aku nggak ikut sosial media, nanti aku nggak bisa jadi berkat sama sosial media. Nah, itu teman-teman, itulah justifikasi yang dipakai oleh pembenaran-pembenaran Anda untuk Anda tidak berhenti dari sosial media. Itu pembenaran sebenarnya. Ya kan, sama seperti saya waktu saya ketagihan TV gitu. Waktu istri saya bilang sama saya, kamu tuh banyak banget waktu nonton TV. Saya tahu nggak, saya pembenarannya apa? Saya pengen belajar bahasa Inggris.
Jadi saya bilang saya ingin belajar bahasa Inggris gitu ya kan. Jadi saya nonton untuk belajar bahasa Inggris. Padahal kan kalau mau belajar bahasa Inggris jangan nonton TV lah, itu waktunya banyak. Belum lagi iklannya banyak, betul nggak? Mendingan kamu belajar yang apa kaset-kaset itulah gitu ya kan. Kan zaman dulu kan kaset Inggris, latihan bahasa Inggris pakai kaset itu kan lebih terukur waktunya, misalnya 1 jam selesai gitu ya kan, atau setengah jam selesai. Kalau nonton TV kan bisa 2-3 jam nontonnya, ya kan. Jadi hati-hati dengan Anda sedang membenarkan diri, akhirnya kalau Anda melakukan pembenaran itu, maka Anda nggak bisa berhenti dari distraksi itu. Itu yang problem gitu. Jadi kalau saya usul, kalau memang itu sangat distraksi buat Anda, berhenti total gitu. Jadi keluar dari sosmed Anda gitu ya kan. Sampai Anda satu waktu lihat sosmed udah nggak menarik dan Anda merasa ada keinginan untuk jadi berkat sosmed, ya Anda ikut lagi sosmed, tapi sekarang Anda udah atur gitu. Aku akan share jadi Anda mungkin ingin share sesuatu, bahkan Anda udah punya planning apa yang akan Anda share melalui sosmed itu, melalui Facebook atau apapun gitu. Anda plan, Anda bukan pelahap sosmed lagi. Kalau Anda pelahap sosmed, Anda pasti jadi addicted sebenarnya terhadap sosmed. Itu sih masukan saya. Terima kasih. Semoga terjawab pertanyaannya. Selanjutnya, kalau relasi sedang bermasalah, kadang itu menjadi distraksi dalam pekerjaan serta kerohanian. Menurut Bapak, bagaimana mengatasinya? Ya, kalau ada relasi bermasalah tentu bisa mengganggu ya. Jadi itu firman Tuhan cuma mengatakan kalau itu bergantung pada Anda, maka berdamailah. Jadi artinya ini relasi saya sama dia nih lagi bermasalah. Ini masalahnya di aku atau di dia? Ya kan? Kan kadang kita harus lihat dulu ini relasi dia. Kalau itu masalah di saya yang harus minta maaf, ya kan? Saya yang harus memperbaiki sikap saya, maka kita yang harus berdamai dengan dia. Ya kan firman Tuhan kan bilang gitu. Kalau itu bergantung sama kita, berdamailah, kita berdamai sama orang lain gitu. Ya kan? Lebih baik kita mengampuni, lebih baik kita memaafkan, minta maaf gitu, kita berdamai dengan orang lain. Tapi kalau itu tidak bergantung dari saya, sebenarnya saya sudah memaafkan, saya sudah mengampuni, tapi dia tidak. Itu kita kategorikan kita sedang berhadapan dengan orang yang sulit. Jadi sebenarnya tidak ada konflik antara saya dengan dia, cuman dia adalah orang yang sulit gitu ya. Jadi kalau menghadapi orang-orang yang sulit ya kita harus belajar lah. Mungkin awal-awal memang sangat mengganggu, tetapi berikutnya kita lebih tegar menghadapi itu. Ya kan, kita mungkin kalau pengalaman saya sih, teman-temannya saya belajar mengasihi mereka. Saya mulai mendoakan mereka. Saya doakan Tuhan, tolonglah saya mengasihi mereka, tolonglah saya berkatilah mereka, Tuhan kasihanlah mereka, bantulah mereka untuk mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu merusak diri mereka sendiri, apa yang mereka lakukan itu merugikan mereka juga gitu. Ya kan. Jadi kita mendoakan mereka. Kenapa kita mendoakan mereka? Kenapa kita mengampuni, mendoakan? Dengan kita mendoakan dan mengampuni, kita dibebaskan dari belenggu kemarahan kita, belenggu kejengkelan kita dibebaskan dari belenggu-belenggu itu. Sebenarnya tanpa sadar waktu Anda kesal sama orang lain, Anda diikat oleh kekesalan Anda. Pikiran Anda, hati Anda diikat, dibelenggu oleh rasa kesal Anda, kemarahan Anda, dan sebenarnya Anda nggak nyaman dengan itu. Ya kan, sebenarnya Anda nggak nyaman, nggak bebas. Tapi waktu Anda lepaskan itu, Anda merasa bebas, Anda merasa lega, Anda merasa sukacita. Ya kan, dan tanpa sadar lama-lama orang itu tidak lagi menjadi distraksi buat Anda. Itu sih pengalaman saya. Jadi Alkitab banyak sekali yang kita bisa belajar. Coba Anda renungkan firman Tuhan, Anda bisa dapat banyak hal gitu. Jangan kalah, misalnya firman Tuhan, jangan kalah karena kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Seperti itu. Itu kan indah banget. Kalau kita lakukan itu, wah luar biasa gitu. Firman Tuhan banyak banget ya yang kita bisa lakukan untuk membangun relasi yang baik dengan orang lain. Menjawab nggak ya? Kira-kira. Iya, Bang.
Jadi perlu ini sih berjuang renungin firman-nya ya. Iya, betul. Oke. Ada lagi Bang? Izin bertanya Bang, bagaimana caranya mengatasi distraksi dari teman yang datang ke ruangan untuk ngobrol misalkan hal-hal pribadi ya pada saat jam kerja. Saya merasa sungkan untuk menolak, jadi saya ngobrol dengan teman kerja saya itu. Walaupun sebenarnya saya merasa terganggu. Kira-kira gimana ya Bang terkait ini? Nah, itu sih di banyak artikel yang saya baca juga mereka bilang bahwa kalau ada yang kayak gitu, entah mau telepon, entah itu datang ke kantor mau ngobrol, kita langsung bilang sama dia, aduh sorry ya, aku lagi fokus ngerjain ini gitu. Nanti makan siang aja ya kita ketemu ya. Gitu. Jadi kita tawarkan lunch time atau kita tawarkan setelah selesai kerja. Either lunch time atau setelah kerja. Misalnya kalau kerja jam 5 udah selesai, kita bisa nggak ketemu setelah jam 5 gitu ya kan. Ketemu di mana, di kafe mana kita. Jadi kita sediain waktu untuk dia gitu. Kita nggak nolak. Ya kan, tapi malah kita bilang, daripada sekarang kita ngobrol nanti orang lain terganggu dan kita pun ngobrolnya nggak bisa fokus karena pikiran kerjaan masih ada gitu. Mendingan kita nanti setelah kerja ataupun waktu makan siang kita sambil makan siang kita bisa ngobrol. Nanti kalau waktu makan siang kita ngobrol ternyata nggak selesai, ya kita teruskan setelah pulang kerja gitu, atau kita selesaikan atau kita teruskan besok lagi makan siang di sini lagi ngobrol lagi gitu. Ya kita tawarkan lah kira-kira begitu. Jadi selalu sarannya adalah kasih solusi, tawarkan. Bukan kita menolak mentah-mentah, waduh sorry aku nggak bisa ajak ngomong, jangan. Kalau itu terasa kasar, terasa kita menolak gitu. Padahal dia mungkin lagi ada pribadi yang berat gitu ya. Waktu kita dengar sedikit, kita bilang, aduh ini berat banget, aku prihatin, aku cukup terbeban dengan masalah ini. Tapi aku rasa lebih enak kita ngobrol waktu habis kerja, yuk. Nanti pulang kerja kita ngobrol atau nanti makan siang ya kita ngerja gitu. Ya kita ngobrol di mana gitu. Kita janjian aja langsung jam 12 atau jam 12.15 di mana gitu. Gitu sih usulan. Mudah-mudahan jawab. Oke. Ada lagi Bang, malam Pak Tadius, bagaimana kiat secara teknis dalam kehidupan ini dalam adat dan profesional untuk memperhatikan firman Tuhan di tengah-tengah hegemoni dunia. Ada up dan down dalam berproses itu, dijadikan pembenaran dan banyak lagi pembenaran dari diri sendiri dan lingkungan terkait terdekat bahkan masyarakat. Kira-kira gimana Bang? Ya, yang memang bisa dibenarkan ya nggak apa-apa kita benarkan ya kan. Jadi kita nggak menolak kalau memang itu memang satu kenyataan yang kita harus hadapi, maka harus kita terima kenyataan seperti itu, menyakitkan tapi ya kita harus terima. Tetapi jangan terlalu cepat menyerah, jangan terlalu cepat menjadikan itu alasan untuk menyerah sebenarnya. Itu sepertinya solve the problem, ya tapi sebenarnya nggak solve the problem. Ya kan lebih baik dengan adanya masalah yang kita hadapi seperti sekarang ini gitu, membuat kita berpikir dan bekerja lebih berat, lebih keras. Ya kan berpikir lebih keras. Jadi kalau ada orang yang ngajak ngomongin itu, malah kita ajak dia untuk ayo kita diskusi lebih serius yuk masalah ini gitu ya kan, supaya kita nggak give in begitu mudah gitu. Jadi kita kembali lagi seperti firman Tuhan, anggaplah satu kebahagiaan kalau kita menghadapi berbagai pencobaan. Bahasa Inggrisnya tuh bukan pencobaan tapi trials itu kesulitan, masalah-masalah ya kan, termasuk sekarang nih karena dunia ini sedang mengalami pandemi, resesi dan seterusnya ya kan. Tapi tidak berarti bahwa itu kita give in. Gitu. Tapi justru itu adalah kesempatan untuk membentuk kita. Jadi kesulitan-sulitan itu kalau kita firman Tuhan kita anggap sebagai kebahagiaan, karena itu akan membentuk kita. Firman Tuhan di Yakobus 1:2-4 itu akan membuat kita lebih sempurna, lebih berkualitas, kira-kira begitu. Menjadi pribadi yang lebih bijak. Ya kan? Jadi itu lebih baik. Jadi nggak gampang kita menerima itu. Jadi nggak bisa kita, oh iya memang sih, ya kondisi kayak gitu ya, itu berarti kita give in, kita gampang menyerah, ya kan kita udah ngalah, ya udahlah, memang udah kayak gini mau apa lagi gitu, kita ngomong kayak gitu, omong-omongan kayak gitu tuh omong-omongan nggak bermutu, omong-omongan orang yang mau ambil jalan shortcut, omong-omongan orang yang nggak mau berjuang, ya kan sedikit masalah langsung menyerah gitu. Nah sebagai anak Tuhan kita punya Allah, justru kalau ada yang kayak gini-gini, ini tantangan membuat kita untuk lebih berkualitas. Membuat kita menjadi orang yang
yang kalau firman Tuhan bilang tuh unggul gitu. Unggul dalam pengertian seperti Daniel kan, dia begitu luar biasa gitu, berhikmat gitu. Dia nggak menyerah, dia langsung datang pada Tuhan, tanya Tuhan, bagaimana menghadapi masalah ini gitu ya kan. Ya, jadi dia nggak menyerah. Begitu saja waktu raja keluarkan perintah bahwa semua orang pintar, orang bijaksana akan dibunuh. Tapi Daniel ajak teman-temannya, mari kita berdoa, mari kita, mungkin mereka waktu dia ajak teman-temannya diskusi dulu, tapi akhirnya mereka sadar, wah ini nggak bisa kita pecahkan, ini harus kita berdoa minta Tuhan gitu ya kan. Artinya berjuang dulu, nggak segitu mudah ya kan. Tentu sekarang mungkin kita nggak jadi anak Tuhan yang apa-apa datang pada Tuhan, berdoa pada Tuhan, ya kita tentu berdoa, tapi kita juga diajar Tuhan untuk berpikir, untuk cari solusi, ya kan, untuk berpikir dari berbagai segi itu, untuk melihat bagaimana pikiran-pikiran out of the box dan seterusnya, itu semua nggak ada salahnya, itu semua untuk menolong kita lebih punya kemampuan, kapasitas yang lebih hebat, gitu. Itu sih tujuannya. Saya kira itu yang bisa saya sarankan untuk teman-teman menghadapi masalah-masalah yang berat sekarang ini gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir mungkin kali ya. Bagaimana mengatasi distraction yang disebabkan karena kesalahan masa lalu? Rasanya rasa bersalah itu membuat kita ragu untuk melakukan atau merencanakan, bahkan memutuskan sesuatu di masa depan. Kira-kira bagaimana mengatasi terkait ini, distraction dari masa lalu? Ya, nggak ada pilihan sih, teman-teman. Kalau kita bikin salah itu semua orang juga, to err is human, dibilang gitu kan. Bikin kesalahan itu adalah human. Semua kita akan bikin kesalahan. Rasul Petrus juga bilang, nggak ada orang yang nggak pernah bikin kesalahan dengan lidahnya, ya kan. Jadi kita semua bisa bikin salah gitu. Itu salah buat kita itu nggak segala-galanya. Salah itu adalah, kata orang bijak lainnya, bikin kesalahan itu adalah biaya belajar. Ya kan, supaya kita belajar. Dengan kesalahan kadang-kadang itu menjadi reminder buat kita bahwa jadi bahkan kalau siapa tuh ya, Thomas Alva Edison mengatakan bahwa kesalahan itu kegagalan, jadi dia melakukan satu penelitian terus gagal gitu, buat dia itu berhasil. Ya kan, buat dia itu bukan gagal, itu berhasil. Berhasil apa? Berhasil menemukan itu jalan yang salah. Ya kan, jadi sebenarnya keberhasilan menemukan bahwa dengan cara itu tidak berhasil gitu. Itu satu keberhasilan. Itu tergantung kamu melihatnya, ya kan. Jadi kesalahan pun tidak selalu kesalahan pun bisa satu keberhasilan gitu, bahwa saya berhasil menemukan bahwa ini nggak baik, ya kan, ini yang baik, ya kan. Jadi kita perlu lebih positif terhadap kesalahan gitu, ya kan. Dan yang kedua, kadang-kadang yang membuat kita nggak bisa mengampuni itu karena pride-nya kita, jadi kesombongan kita. Jadi mungkin kesalahan itu hanya untuk, jadi seperti di Perjanjian Lama, Allah mengizinkan banyak masalah di dalam umat Israel untuk merendahkan hati mereka gitu. Jadi kalau Tuhan izinkan kita mengalami kegagalan untuk membuat kita lebih rendah hati. Nah, kalau kita bisa menjadi orang yang lebih rendah hati, bukankah itu suatu yang positif? Bukankah itu kualitas yang kita sedang cari? Nah, saya rasa hampir semua kita pengen jadi orang rendah hati. Yang kita nggak sadari adalah untuk menjadi rendah hati, kita biasanya harus direndahkan. Harus mengalami humiliating gitu. Tanpa melewati humiliating, sulit untuk menjadi rendah hati gitu. Ya kan, jadi itu salah satu proses untuk membuat kita menjadi lebih rendah hati. Jadi ya bersyukurlah bikin kesalahan, karena kesalahan itu banyak berkatnya kok, daripada mudaratnya, manfaatnya banyak banget dari kesalahan. Kita bisa belajar banyak gitu ya. Jadi kalau udah bikin kesalahan ya sudah, jangan kita ingat-ingat terus, jangan sampai kesalahan itu bikin kita nggak bisa move on gitu. Justru kita harus move on gitu. Justru dengan kita bikin kesalahan, kita jadi tahu bagaimana move on ke depan. Jadi kayak Thomas Alva Edison, dengan dia bikin kesalahan satu, dia jadi move on ke langkah berikutnya, ya kan? Oh, tahu deh ini nggak boleh lagi lakukan, harus yang ini, itu harus yang ini, ya kan. Jadi justru memberikan arah, memberikan kepastian, confident untuk tidak melakukan yang sama lagi, yang salah yang sama lagi gitu, lalu melakukan yang lain gitu. Dan ke depan lagi akan bikin salah, nggak apa-apa gitu ya, tetap. Dan jangan khawatir, semua orang juga pernah bikin kesalahan gitu, nggak ada orang yang nggak bikin kesalahan. Jadi perlu kita belajar ya untuk
Nah, di sini juga kita belajar jadi lebih bijak dalam hidup ini, ya kan. Jadi lebih rendah hati, jadi lebih bijak, gitu ya kan. Jadi lebih confidence, mana yang salah, mana yang masih, tentu mana yang salah, mana yang baik, tapi mana yang masih belum tahu. Nah, kita juga harus belajar bahwa kalau kita belum pasti yang satu ini belum pernah kita lakukan, kita belum pasti. Nah, kita juga harus berani bilang sama, yang ini saya belum pasti. Ya kan, kita juga harus berani ngomong gitu. Dan itu tidak, kalau Anda tidak pasti, nggak apa-apa kok. Anda bukan Tuhan, Anda bukan Maha Tahu gitu. Nggak ada orang yang Maha Tahu. Ada orang yang lebih tahu karena mungkin dia udah lewati. Ya, kalau kita dalam pertemuan atau apa, kita akan bilang, wah saya belum tahu yang ini. Apakah ada yang tahu? Ya kan, siapa tahu ada teman-teman yang tahu. Kalau semua nggak ada yang tahu, berarti sama kita. Ayo kita akan menghadapi lagi. Apakah ini sesuatu yang benar atau yang salah, sesuatu yang berhasil atau sesuatu yang salah, kita nggak tahu. Ya, jadi kita menghadapinya dengan pilihan-pilihan, dengan kepastian. Tapi jangan, ya sayang ya kalau Anda bikin kesalahan terus Anda jadi nggak berani lagi maju, takut lagi salah dan seterusnya, ya nggak perlu gitu. Atau Anda bikin kesalahan, tentu kesalahan akan humiliate kita dalam satu hal, ya kan. Tapi kadang-kadang mungkin Anda mesti belajar seperti yang Yesus bilang, seperti Marta, kamu menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jadi kadang-kadang mungkin kamu nggak perlu mikir seperti itu. Tapi kamu sendiri siapa yang bilang seperti itu? Mungkin nggak ada orang yang bilang seperti itu. Mungkin kamu menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi mungkin juga Anda dibesarkan dari keluarga di mana Anda punya orang tua, punya guru yang sering menyalahkan Anda. Anda bikin kesalahan, Anda diketawakan. Mungkin Anda punya kakak yang dulu sama-sama dibesarkan, terus Anda kalau bikin kesalahan, kakakmu selalu menertawakan Anda. Dan trauma-trauma seperti itu membuat Anda agak susah sekarang kalau menghadapi kesalahan. Tapi menurut saya, ya sekarang Anda harus grow up, Anda harus bertumbuh, Anda harus lebih bijak. Anda harus bilang, kakakku aja yang terlalu itu, ya kan, kurang bijak dia gitu. Padahal dia juga bikin kesalahan. Ya kan, memangnya dia nggak bikin kesalahan gitu. Dia juga bikin kesalahan. Orang tuaku juga yang kelihatannya sepertinya nggak ada salah, tapi banyak kesalahan yang mereka lakukan gitu. Jadi ya nggak perlu kita sampai lumpuh karena kesalahan-kesalahan yang kita pernah alami ataupun yang kita pernah dicemooh atau apa gitu ya. Apalagi bersama Tuhan kita tentu ya kan ada pengampunan dan Tuhan, bahkan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, pada Petrus dan pada kita bahwa mengampuni bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Berarti terus-menerus bikin kesalahan itu biasa gitu. Bahkan di Amsal kalau nggak salah mengatakan orang benar itu bisa tergeletak bahkan sampai 7 kali. Tergeletak 7 kali itu kan tergeletak sempurna, karena angka 7 kan sempurna. Tapi tidak akan orang benar akan jatuh, ya kan? Tapi tidak akan tergeletak. Artinya tidak akan terus tergeletak selamanya. Dia akan bangkit lagi, bangun lagi. Ya, mudah-mudahan itu menjadi pegangan kita. Terima kasih Bang Nabil. Saya rasa yuk kita waktunya udah habis nih ya. Kelihatannya mestinya kita masih ada untuk waktu refleksi pribadi. Mungkin refleksi pribadi saya share aja, tapi silakan diputuskan lah yuk. Apakah ini mau kita lakukan atau dicatat oleh teman-teman, lakukan sendiri lalu kita tutup mungkin ya. Mungkin bisa waktu tentang pribadi kali ya di Zoom. Jadi mungkin bisa di-share aja Bang. Oke. Ya, ini time for reflection 10 menit mestinya. Jadi ini pertanyaan untuk refleksi pribadi. Jadi coba Anda lihat eksternal distraksi yang paling mengganggu Anda adalah apa gitu. Jadi eksternal distraksi yang paling mengganggu saya adalah HP kah? Apa? Orang kah? Teman sekeliling kita kah? Suara-suara noise kah? Atau apa sebenarnya yang paling mengganggu kita selama ini? Baik di tempat kerja maupun di rumah. Mana yang paling mengganggu? Hal ini akan saya atasi dengan apa gitu. Kalau di rumah saya akan pakai headphone, di kantor saya akan gini gitu ya. Coba pikirkan apa yang Anda akan lakukan untuk mengatasi external distraksi. Lalu internal distraksi yang perlu saya atasi itu apa? Internal trigger saya, yaitu apakah saya orangnya bosenan, apakah saya orangnya suka lapar gitu, suka mikir makan,
Apa internal distraction Anda yang paling mengganggu Anda? Apakah Anda orangnya perfeksionis, yang overthinking, hal yang akan saya lakukan untuk atasi ini apa gitu? Ya kan, apakah Anda harus belajar simplicity? Ya kan, akan lebih belajar untuk prioritas. Mungkin Anda tidak pernah plan your day, seperti yang tadi dikatakan 2/3 orang Amerika tidak pernah tidak plan your day gitu, tidak merencana tiap hari gitu. Saya kira orang Indonesia mungkin 90% kali ya, hanya 10% yang plan their day. Kebanyakan nggak pernah plan gitu ya kan, lewat aja setiap hari begitu. Lalu yang berikutnya spiritual distraction yang perlu saya waspadai apa dan atasi, yang membuat Anda bisa didistraksi dari Tuhan, dari relasi dengan Tuhan kepada hal yang lain sampai kita nggak fokus lagi kepada kehendak Tuhan, nggak fokus lagi pada panggilan Tuhan, nggak fokus kepada relasi kita sama Tuhan, ya kan? Tapi kita fokus kepada masalah-masalah yang sebenarnya nggak esensial. Penting sih, tapi nggak esensial. Lalu komitmen saya untuk mengatasinya seperti apa gitu. Kira-kira inilah pertanyaan refleksi. Silakan kalau mau melakukan sekarang 10 menit, silakan dilakukan. Ya, jadi mungkin apakah teman-teman mungkin bisa screenshot kali ya. Jadi nanti kita bisa lakukan secara pribadi di Setelah ini ya. di tempat masing-masing. Jadi kita jadi cukup sampai di sini berarti ya Bang. Ya, jadi baik. untuk pertemuan diskusi hari ini ya minta Abang boleh membimbing kita dalam doa Bang. Baik. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk malam ini kami dapat belajar tentang bagaimana mengatasi distraksi. Cukup banyak ide-ide, saran yang kami dapatkan untuk menolong kami mengatasi distraksi baik di kantor maupun di rumah. Kiranya saran-saran itu boleh kami ingat, boleh kami lakukan Tuhan untuk mulai mengatasi distraksi yang kami hadapi di tempat kerja kami maupun di rumah kami. Dan juga Tuhan, kami pada hari ini belajar tentang spiritual distraction yang cukup banyak juga Tuhan seringkali mengganggu kami, mendistraksi kami dari hal yang utama, yaitu untuk Christ Center, untuk hidup berpusat Kristus. Jadinya kami kadang-kadang berpusat kepada ajaran gereja, berpusat pada kegiatan-kegiatan pelayanan, tapi tidak kepada Tuhan sendiri. Berpusat kepada kesalehan dengan segala tata cara, dengan segala aktivitas pelayanan Tuhan, tapi kami lupa akan relasi kami dengan Tuhan, dan bahkan kami tidak mencari kerajaan Tuhan, tidak menggumulkan kerajaan Tuhan, tidak terus mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan kepada kami, panggilan Tuhan untuk hidup kami. Tolonglah kami Tuhan untuk sadar tiap hari kami kerja, kantor, di rumah juga, apa kehendak Tuhan buat kami di tempat kerja, apa kehendak Tuhan buat kami di rumah. Bukan cuma sesekali, tapi tiap hari, sehingga kami tahu apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kami hidup bukan untuk melakukan perintah manusia, tradisi manusia, tapi kami hidup melakukan perintah Allah tiap hari. Tolonglah kami Tuhan untuk memikirkan apa yang lebih esensial, apa yang hakiki, apa yang utama untuk hidup, dan memilih prioritas-prioritas hidup kami, dan mensimplify, menyederhanakan hidup kami dari yang hal-hal yang rumit, tapi yang tidak diperlukan. Hal-hal yang menyusahkan diri kami, padahal tidak dituntut oleh siapapun, oleh Tuhan, ataupun oleh yang lain. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, terima kasih